Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, mudah-mudahan walaupun puasa nih ya, masih semangat untuk belajar. Walaupun ini juga di hari libur ya Bapak Ibu ya. Begitu. Saya juga puasa, jadi nanti mungkin kalau ngomongnya pas agak seret gitu, ya, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan share screen. Tadi sudah disampaikan materinya nanti sudah ada di LMS ya, jadi Bapak Ibu bisa download. Isinya sama gitu kan, cuma bedanya PDF sama punya saya ini kok PPT gitu kan. Jadi secara substansi sama. Sudah tayang layar saya? Udah aman, Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai ya, hari ini kita akan bahas 5 faktor kegagalan penerapan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Saya mungkin izin mengenalkan diri dulu. Nama saya Suharyanto atau biasa dipanggil Pak Suhar begitu. Saya alumni UGM di S1-nya, kemudian S2, S3 di Jepang. Nah, saat ini saya menjadi konsultan IT ya di PT Ilmu Komputer Komprehensif Sistema atau PT Brandmatics. Ini dua perusahaan ini apa namanya ya, grup ya, perusahaan sister company. Expertise saya di project management tentunya, juga di enterprise arsitektur, data mining, dan smart factory. Sebelumnya saya juga cukup lama jadi dosen di UGM ya, sekitar hampir 20 tahun begitu. Kemudian untuk sertifikasi yang paling utama karena ini saya mengajar project management ya, saya memiliki sertifikasi project management profesional ya. Kayak gini ya, nah, ini sertifikasinya cukup mahal ya ini Bapak Ibu ya. Biaya untuk ambil sertifikasi ini cukup mahal, ujiannya juga lama ya, 4 jam begitu. Tapi kalau berhasil mendapat sertifikasi biasanya apa namanya, kalau yang suka untuk freelance atau apply ke berbagai project yang ada di Indonesia, kita bisa meng-apply sebagai project manager profesional ya, tentunya dengan rate standar gaji yang cukup menggiurkan ya kalau punya sertifikasi seperti ini. Lalu proyek-proyek yang pernah saya tangani banyak di Pertamina Group ya, PLN Group, Astra Group, Kementerian, BPPT, KPK juga, kampus-kampus ya, UGM, UPI, Universitas Terbuka dan sebagainya. Dan nanti mungkin pelan-pelan saya juga ingin kenalan sama Bapak Ibu ya, nanti sambil diskusi ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, ya, perlu saya jelaskan bagaimana sih posisi training ini di kurikulumnya Brandmatic kan seperti itu. Jadi di Brandmatic itu memiliki namanya Brandmatic Curricula and Profession Map. Nah, di sini adalah panduan ya bagi klien atau customer dari Brandmatic. Misalnya saya ingin menjadi seorang software engineer gitu kan. Nah, maka di sini bisa mengambil training apa saja sih kalau saya pengen jadi software engineer. Nah, nanti bisa dilihat di map ini. Oh, software engineering itu bidangnya ternyata ada 5 cabang ya, UI, UX, full stack developer, ada software engineer sendiri, ada mobile developer, ada software quality assurance. Nah, tadi ya, oh saya pengen software engineer, oh berarti training-training untuk software engineer yang tersedia di Brandmatic seperti ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga training yang di luar list ini ya, kita ada banyak training yang sifatnya private maupun yang custom ya, sifatnya seperti itu. Nah, untuk training kita ini masuk kelompok yang mana? Nah, ini kelompok yang product management ini Bapak Ibu ya. Project management di dalamnya ada 3 cabang ya. Kalau kita lihat, jadi cabang di sistem analis ya untuk pengembangan softwarenya, kemudian cabang di product manager and scrum project manager, lalu cabang project manager and product manager. Bedanya apa yang kedua dan ketiga? Yang kedua ini adalah spesialis ya untuk Scrum ya. Ini kalau kita zoom di sini, nah ini training-trainingnya adalah terkait Scrum seperti itu ya. Jadi Scrum itu adalah salah satu metodologi atau apa istilahnya ya, approach ya, pendekatan untuk melakukan project management. Nah, kalau yang bawah ini yang lebih umum ya. Jadi hari ini kita bahasnya adalah
PMBOK ya, kegagalan penerapan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, maka masuknya yang ini ya, yang Project Manager and Product Manager ini, yang umum. Ya, jadi tidak hanya IT saja ya, tapi project secara umum bisa seperti itu. Jadi nanti mungkin saya akan tanya kepada Bapak Ibu background apa pekerjaan dan juga mungkin bidangnya apakah IT atau non IT sehingga nanti kita diskusinya bisa lebih fokus gitu kan. Walaupun ada beberapa training yang spesifik ya, misalnya IT Project Management. Nah ini bagaimana sih Project Management di IT? Tetapi bedanya dengan yang atas adalah ya, yang atas itu spesifik yang Scrum. Jadi Project Management itu ada dua jenis ya, Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya prediktif ya, atau waterfall begitu. Ada yang satunya sifatnya adalah agile gitu kan. Nah, atau adaptif gitu kan. Nah, yang agile itu isinya macam-macam. Salah satunya yang terkenal Scrum. Makanya ini dibuatkan satu channel khusus terkait Scrum kan seperti itu. Jadi hari ini kita tidak khusus membahas Scrum ya, tapi membahas project management secara umum ya. Jadi nanti kalau diskusinya kenapa kok luas sekali karena memang topiknya adalah project management secara umum. Ketika pengen spesifik Scrum maka yang atas nih harusnya channelnya kan. Nah, kemudian ini kurikulumnya. Jadi macam-macam Bapak Ibu ya, berbagai profesi ya. Ada data science, ada infrastruktur, ada IT governance, ada service operation, research ya. Ini semuanya apa namanya semua bidang profesi di IT tersedia di sini ya, seperti itu. Kalau non IT memang tidak menjadi fokus apa training di Brandmatics ya, walaupun beberapa ada training non IT, tetapi yang fokus kami memang training di IT sehingga yang digambarkan di profession map ini hanya profesi di bidang IT. Oke, kita akan masuk 5 faktor ini, tapi nanti tadi ya seperti saya sampaikan kita butuh diskusi nih. Sebentar ini biar bisa lihat pesertanya. Nih, oke, sekarang ada join. Kalau di Zoom-nya ada 25 peserta ya. Nah, mungkin sebelum masuk kegagalan proyek karena salah penerapan PMBOK, ya mungkin saya ingin dengar dulu dari teman-teman nih. Nanti saya akan buat pertanyaan, silahkan dijawab di chatroom saja ya, langsung dijawab di chatroom saja. Jadi tidak usah ngomong satu-satu. Jadi harapannya bisa nanti paralel semuanya menjawab. Pertanyaannya adalah, ini dengarkan ya, sekali lagi ya. Bapak Ibu peserta training ini silahkan, saya akan memberikan satu pertanyaan, silahkan dijawab di chatroom, nanti akan kita bahas nih jawaban itu. Jadi semua boleh menjawab, kalau bisa malah semua wajib menjawab gitu ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan menurut Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu Mas Mbak peserta training ini, sebutkan penyebab kegagalan proyek ya, menurut Bapak Ibu apa gitu kan. Boleh lebih dari satu. Sekali lagi pertanyaan adalah sebutkan penyebab kegagalan proyek itu apa saja gitu kan. Silakan bisa ditulis di chat room ya. Waktunya 5 menit juga maksimal. Tidak usah panjang lebar, cuma disebutkan, nggak perlu dijelaskan detail nggak apa-apa. Nanti kalau perlu penjelasan kita diskusikan secara interaktif. Oke. Ini sudah ada beberapa yang menjawab nih. Oke. Yang mungkin sambil saya baca nih jawabannya masuk nih. Silakan kalau ada yang masih mau jawab sambil jalan silakan masih ditunggu nih. Yang pertama ini Bu Irmawati ini menjawab gagal merencanakan gitu kan. Oh, ya, bagus juga nih. Betul. Ya, perencanaannya salah gitu ya. Seperti itu. Kemudian PM tidak kompeten. Oke. Planning tidak bagus. Oke. Oh, berarti ini mirip-mirip dengan slide saya nih. Mungkin slide saya dimundurin dulu. Oke. Kemudian perubahan ruang lingkup, perencanaan SDM yang meleset. Di Pak Yoni bagus juga nih. Panjang. Kemudian Pak Ari Widianto, skop melebar menyebabkan over budget. Betul juga. Perubahan desain saat menjalankan proyek. Desain tidak di-freeze. Oke, jadi hampir sama dengan skop tadi ya. Desainnya sudah dibuat, ternyata tidak di-freeze ya, tidak dikunci ya, sehingga desainnya melebar kemana-mana gitu kan. Kurangnya perencanaan, sumber daya, komunikasi, perubahan lingkungan, manajemen dukungan sumber daya. Oh ini mantap sekali nih. Kimpap nih, siapa Pak apa Mbak ini katanya. Terus Pak Rahmat Purnomo, nggak jelas apa yang mau dilakukan, satu. Yang kedua, kurang didukung sponsor, oke. Dana kurang, syarat selesai, nggak jelas, oke. Keren. Kurang tegas dan kurang pengalaman. Komunikasi dengan sektor tidak baik, oke. Jadi banyak sekali ya ternyata ya. Dalam waktu 5 menit Bapak Ibu sudah bisa
menjelaskan ya, menjawab apa saja penyebab kegagalan proyek. Ini yang Pak Alfian ini tambahan nih. Pandemik gitu kan. Oh, ya bisa juga nih ya, force majeure ya. Nah, seperti itu. Oh ya Pak Akbar tadi kurang tegas, kurang pengalaman. Oke, komunikasi dengan stakeholder tidak baik. Pak Eka, Pak Abi, PM handle terlalu banyak proyek secara paralel. Wah ini betul juga nih Pak Abi ini. Oke, ya kalau diteruskan akan banyak sekali ya Bapak Ibu ya penyebab kegagalan proyek ini. Tapi kalau Bapak Ibu cermati ya, tadi ya jawaban-jawaban. Kalau Bapak Ibu buka di chatroom lagi, Bapak Ibu cermati, ternyata tidak ada satupun yang menyebut bahwa kegagalan proyek itu karena tidak menguasai secara teknis gitu kan. Contoh misalnya membuat aplikasi atau sistem informasi kan. Proyek mengembangkan sistem informasi. Di sini tidak ada yang menyebutkan gagalnya proyek karena tidak menguasai bahasa pemrogramannya misalnya. Nggak ada. Gitu kan? Kemudian tidak ada yang menyebutkan misalnya proyek infrastruktur, misalnya proyek kereta cepat. Tidak ada yang menyebabkan karena kontraktor tidak menguasai teknologinya, tidak ada. Atau project management, project manajernya tidak paham teknologinya, tidak ada yang nyebut gitu. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa ternyata penyebab kegagalan proyek menurut Bapak Ibu tadi tidak ada satupun yang berasal dari faktor teknis gitu Bapak Ibu. Setuju nggak? Mungkin sambil sekarang walaupun tadi di aturannya harus di mute gitu ya, tapi biar interaktif sambil ngobrol nggak apa-apa ya. Benar nggak nih Bapak Ibu? Tadi yang saya katakan dari jawaban Bapak Ibu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa project management gagal karena masalah teknis gitu kan. Ini saya nggak bisa melihat ini ya daftar pesertanya. Saya harus stop share berarti. Oke, Pak Abi mungkin. Halo Pak Abi. Sambil kenalan ya Pak Abi ya. Iya, Pak. Oh, Ya. Pak Abi, background-nya apa Pak? Sehari-hari profesinya? PM, Pak. Oh, PM. Ya. Saat ini PM apa Pak? Yang dikerjakan Pak? Atau terakhir lah gitu kan? Eh, ya handle aplikasi sih di beberapa. Oh, pengembangan aplikasi ya Pak. Oke, Pak Iya. Abi. Jadi bidang IT ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi. Iya. Dan tadi kalau Pak Abi lihat, tidak ada satupun peserta yang menuliskan, ini baru ada muncul di satu terakhir Pak Rahmat Purnomo ini, bahwa penyebab kegagalan itu karena faktor teknis gitu kan. Dan itu memang betul Pak Abi. Di pengalaman saya juga yang saya amati, jarang sekali, walaupun adalah satu dua faktor teknis itu menyebabkan kegagalan proyek, tapi jarang sekali. Justru yang paling dominan adalah faktor non teknis seperti yang dijawab oleh teman-teman tadi kan gitu. Pak Akbar Rozak, monitor Pak Akbar atau Pak Abi mau ada respon Pak Abi silakan. Tadi saya lihat unmute. Iya, kalau menurut saya sih faktor teknis 50% mendukung sih, Pak. Ya. Karena ketika PM tidak bisa tahu tidak tahu secara teknis arsitektur ataupun flow proses aplikasi yang mau dibangun dan kesulitan ya. Dan kurang bisa tahu kultur di tempat klien, betul. Dia akan dipingpong terus sih gitu. Ya, betul. Banyak hal-hal yang jadi stopper di lapangan. Betul Pak Abi. Tapi itu subjektif ya, itu menurut saya ya. Iya, tapi itu betul sekali Pak Abi. Kalau kasusnya seperti itu. Namun demikian Bapak Ibu ya, kenyataannya ketika seorang menjadi PM gitu kan, dia akan mempelajari teknisnya itu, walaupun tidak harus detail ya, tapi secara apa namanya overall dia akan pelajari teknis. Dan bahkan itu dulu yang dia pelajari gitu kan. Sehingga pengalaman yang saya amati itu bukan masalah teknis itu yang menyebabkan gagal gitu kan. Yang tadi yang Bapak Ibu tulis jadi masalah skop ya kan, masalah apa dana, masalah waktu, masalah macam-macam. Jadi yang teknis itu justru apa namanya pertama kali diantisipasi ya oleh project manager sehingga jarang sekali itu menyebabkan kegagalan. Sehingga walaupun project manajernya bukan orang IT misalnya, dia memimpin project IT, dia akan pelajari dulu gitu kan IT-nya, kemudian juga dia akan kalau memang ada kekurangan pengetahuan dia akan angkat ya
kayak semacam tim yang membantu dia ya. Nanti misalnya ada kesulitan-kesulitan masalah teknis gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga masalah teknologi atau masalah teknisnya tadi sebenarnya memang bisa terjadi tapi kecil kemungkinan itu kan. Oke. Nah, sekarang dari berbagai pengalaman ya, ini sebenarnya kalau literatur kita googling nggak ada nih yang mengatakan 5 faktor kegagalan penerapan PUBK itu nggak ada sekarang. Saya googling juga nggak ketemu, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bahasa Jepang juga nggak ada. Nah, tapi dari berdasarkan pengamatan pengalaman itu 5 ini Bapak Ibu ya yang bisa saya simpulkan sampai dengan pada pagi hari ini ya. Mungkin kalau besok ada literatur baru nanti bisa mengubah ya. Jadi yang pertama itu terkait skop Bapak Ibu ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak siapa tadi bahwa skop ini kadang-kadang di awal memang nggak jelas Bapak Ibu ya. Itu nggak apa-apa. Skop unclear, skop di awal nggak apa-apa. Tapi semakin berjalannya proyek harusnya skop itu makin jelas gitu kan. Sehingga kita bisa membuat kalau kita pengembangan aplikasi kan kita perlu menggali ya requirement dari sponsor dan user kita ini apa sih, kebutuhannya apa sih. Nah kalau kita requirement-nya incomplete atau tidak lengkap atau requirement-nya yang kita deteksi itu ternyata tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu kan, stakeholder maupun user butuhkan tadi, maka bisa jadi yang kita bikin nggak sesuai juga kan gitu, karena kita salah mendeteksi kebutuhan mereka gitu kan. Atau yang kedua scope keep gitu kan, scope keep itu skopnya berkembang liar Bapak Ibu ya. Awalnya bikin 5 fitur gitu kan, tiba-tiba tambah fitur ini, fitur itu dan sebagainya sehingga liar nih kan gitu. Akibatnya apa? Yang terjadilah never ending project. Project yang nggak pernah ada selesainya karena skopnya berkembang terus kan gitu kan. Seperti amuba itu ya, membelah diri gitu skopnya gitu. Atau unclear expectation gitu kan. Tadi ada juga yang jawab nggak jelas gitu kan. Sebenarnya stakeholder kita atau sponsor kita atau user kita itu sebenarnya yang diinginkan apa sih? Itu nggak jelas gitu. Kita tanya kok berubah-berubah terus ini. Nah, itu masalah scope. Itu salah satu faktor utama ya yang menyebabkan proyek gagal itu skopnya, dari sisi skopnya. Dan sebagainya, sebenarnya banyak sekali ya. Ini hanya saya kasih contoh 3 yang tadi Bapak Ibu sudah menuliskan juga ya. Beberapa yang ini saya buat sebelum Bapak Ibu menuliskan di chatroom tadi kan gitu kan, seperti itu. Dan banyak yang mirip-mirip. Artinya kita sama ya. Dari sisi pengamatan, pengalaman sama. Masalah skop ini utama. Gitu. Lalu bagaimana solusinya? Yang nanti kita akan bahas gitu kan. Sekarang kita lihat rangkumannya dulu garis besarnya. Setelah skop yang kedua adalah faktor project manajernya. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena project management itu berbeda dengan manajemen umum. Nah, berbeda dengan manajemen yang pada umumnya, manajemen operasional gitu kan. Sehingga ketika seorang yang mungkin manajer profesional pun gitu kan, kalau langsung tiba-tiba diminta untuk memimpin sebuah project management atau dijadikan project manager gitu kan, bisa jadi tidak sukses gitu kan. Kenapa? Bisa banyak hal. Pertama ya tadi masalah pengalaman. Oh dia pengalamannya adalah project management operasional gitu kan. Bukan manajemen operasional, tiba-tiba disuruh project management yang manajemen di project itu berbeda kan. Juga masalah lack of education, artinya dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana memimpin project management. Makanya tadi saya katakan di depan, salah satu proof ya bahwa kita cukup mendapat edukasi terkait project management adalah sertifikasi ini. Tidak hanya PMP ya, sertifikasi yang lain juga bisa sama. Tapi kurang lebih sejenis ini kan gitu. Sertifikasi itu membuktikan bahwa oh kita secara education cukup. Tinggal pengalaman. Nah kalau pengalaman itu tidak didapat dari training atau ujian sertifikasi, tetapi didapat dari melaksanakan. Makanya biasanya ketika kita mau jadi project manager ya nggak bisa langsung ya. Pertama harus jadi anggota timnya dulu kan. Setelah berapa tahun pengalaman itu lama-lama bisa naik sampai dengan menjadi project manager kan. Apalagi kalau projectnya besar gitu kan, itu lebih kompleks gitu kan, seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah masalah leadership. Nah, ini kalau leadership umum ya sebenarnya. Nah, jadi selain tadi ya edukasi, pengetahuannya, kemudian pengalamannya, juga masalah kepemimpinannya. Pemimpin itu bagaimana sih? Pemimpin itu ya dia leader gitu kan. Dia harus pertama harus bisa menggerakkan timnya ke satu. Terus yang kedua ya harus bisa membuat keputusan dengan tepat waktu maupun tepat solusi gitu kan, seperti itu.
Kalau ada pemimpin yang peragu, yang suka ragu-ragu gitu, itu juga repot itu ya. Proyeknya jalan terus, ya pemimpinnya nggak buat keputusan atau project manajernya kelamaan membuat keputusan, ya nanti proyeknya bisa terganggu atau tidak selesai-selesai. Contoh banyak Bapak Ibu, contoh. Kalau di project IT biasanya masalah tadi, misalnya requirement gitu kan. Apakah requirement-nya ini sudah kepotret semua, sudah teridentifikasi semua atau belum? Gitu kan. Atau desain. Desain ini sudah oke atau belum gitu. Nah, project manager ini harus tadi ya. Tadi ada yang bilang harus bisa mengunci ya. Mengunci desainnya, kalau sudah memang approve ya dikunci gitu kan desainnya kan. Nah, itulah leadership ya. Tapi kalau leadershipnya nggak tegas gitu kan, jadinya ya tadi banyak masalah ya. Skopnya nggak selesai-selesai, nggak jelas skopnya gitu kan. Termasuk nanti masalah teamworknya gitu kan, pembagian kerjanya nggak jelas gitu kan. Terus juga nanti ada yang rajin, ada yang malas, dibiarin saja gitu kan. Nah, itu masalah project leadership. Apalagi kalau project-project di bidang IT. Kalau non IT itu penting juga. Tapi kalau bidang IT itu lebih penting karena di situ ada agile project management, di mana itu harus intens Bapak Ibu ya. Kalau contohnya di Scrum ya, salah satu agile kan Scrum tadi. Scrum itu ada daily Scrum kan, daily Scrum meeting. Jadi setiap hari itu meeting kan. Meetingnya ngapain itu? Tadi ya melaporkan progres proyeknya, kemudian kesulitan-kesulitan. Nah, di situ peran project manager sangat penting ya untuk membuat keputusan-keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak buahnya atau timnya tadi ya, seperti itu. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah terkait dengan tidak hanya project manajernya, tapi tim secara keseluruhan dan juga stakeholder. Nah, sebenarnya stakeholder itu termasuk tim. Jadi stakeholder itu ada dua, Bapak Ibu. Stakeholder internal sama eksternal. Internal itu siapa? Ya tim keseluruhan itu. Ada project manajernya, termasuk sponsornya, termasuk anggota project, tim project tadi kan itu. Itu internal. Yang eksternal siapa? Ya, sponsor bisa eksternal juga boleh kan. Pengguna misalnya itu eksternal kan. Dan sebagainya. Bahkan oponen, Bapak Ibu. Oponen itu apa? Orang yang menentang project kita. Preman, kalau nanti ada proyek pembangunan kereta cepat gitu kan, nah di sana banyak preman, atau pembangunan jalan tol itu banyak preman-preman itu Bapak Ibu ya, itu juga stakeholder kan gitu kan, yang harus diselesaikan. Kenapa? Kalau nggak diselesaikan nanti premannya banyak ganggu, materialnya dicuri gitu kan, udah datang material ditinggal satu malam pada hilang gitu kan, oh ternyata karena banyak dicuri oleh oponen tadi ya, preman-preman yang tidak dikelola dengan baik oleh project manajernya kan, seperti itu. Nah, itu biasanya apa masalahnya? Masalah komunikasi gitu kan. Jadi komunikasi itu banyak modenya, ada formal, ada informal, kemudian ada komunikasi yang ketemu langsung, ada lewat chat gitu kan, ada lewat telepon gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu banyak cara gitu kan. Tetapi di sini nanti akan disebutkan bahwa pekerjaan project manager di sini itu 90% itu adalah komunikasi, Bapak Ibu. Jadi kalau saya menjadi seorang project manager, digaji bulan sekian juta misalnya kan, gitu kan, atau sekian puluh juta gitu kan. Nah itu tugas saya apa? 90% adalah komunikasi, yang 10% itu lain-lain. Nah, maka di sini gunanya project manager untuk berkomunikasi dengan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternalnya. Kenapa ini saya tulis tim juga? Karena kadang-kadang stakeholder itu pikirannya adalah yang di luar gitu kan. Padahal stakeholder itu internal juga stakeholder gitu kan. Gitu. Nah, kalau project-project yang di perusahaan itu banyak kurang ya, kurang berkomunikasi atau kurang mendapatkan dukungan dari top manajemen. Nah, itu juga masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Tadi segan ya, mau lapor ke pimpinan, top manajemen segan, takut disalahkan dan sebagainya. Itu masalah komunikasi juga sebenarnya kan. Padahal nanti di belakang akan saya jelaskan apa sih manfaatnya dukungan top manajemen ini, itu besar sekali Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan. Yang keempat, ini masalah perencanaan. Perencanaan ini tadi disebutkan juga ya, ada perencanaannya buruk gitu kan. Perencanaan itu segala hal ya. Perencanaan, ada perencanaan waktu ya, ada jadwalnya, perencanaan SDM-nya, sumber daya, perencanaan biayanya, perencanaan yang lain-lain, risikonya dan sebagainya. Jadi poor planning, khususnya nih resource planning ya, manusia, intelektual, finansial, structural resource. Ini resource, jadi kayak dana itu kan resource dana gitu.
Ternyata perencanaannya meleset, gitu kan. Direncanakan butuh tim 10 orang, oh ternyata kurang gitu kan di tengah jalan ketika proyeknya berjalan kurang karena tadi skopnya berkembang biak gitu kan akibatnya seolah-olah perencanaan yang salah gitu kan seperti itu. Di awal memahaminya kurang tepat sehingga membuat perencanaan yang tidak tepat. Atau pandemi itu juga bisa ya Bapak Ibu ya. Pandemi itu bisa tapi nanti pandemi masuk yang faktor kelima ya uncertainty ini Bapak Ibu ya. Nah, di project itu perbedaannya dengan manajemen operasional bahwa di project itu uncertainty-nya sangat tinggi, gitu kan. Ketidakpastiannya tinggi. Contoh nih, kalau operasional kan rutin, Bapak Ibu ya, kayak bank apa loket di bank itu ya, apa namanya, di teller bank itu rutin ya. Jam 8 atau jam 8 ya kalau salah ya. Jam 8 buka, nanti jam 3 tutup, udah gitu aja tiap hari gitu kan. Ketidakpastiannya nggak tinggi gitu kan. Paling ketidakpastiannya jumlah customer gitu kan. Tapi yang dikerjakan apa namanya itu aja gitu kan tiap hari gitu kan seperti itu. Kalau project enggak Bapak Ibu. Kalau project pertama ya, wah kita identifikasi scope atau requirement-nya nih kan. Bisa jadi yang tertulis atau apa ya ditugaskan di awal, scope-nya nanti berkembang gitu kan, melebar atau mungkin berubah gitu kan di pertengahan jalan. Itu kan uncertainty, perubahan scope misalnya. Terus ya contoh yang lain misalnya pandemi tadi ya, karena masalah apa faktor force majeure itu juga menyebabkan bisa uncertainty juga. Masalah yang lain misalnya dana, ya, dananya nggak cair, gitu kan, hanya cair sebagian, gitu kan, seperti itu misalnya. Atau kita outsourcing nih, tapi ternyata vendor yang kita outsource ini nggak perform, gitu kan, itu uncertainty juga kan. Gitu. Tim kita banyak yang resign, ya itu uncertainty juga, gitu kan. Seperti itu. Banyak sekali uncertainty di project. Jadi 5 ini kira-kira yang saya identifikasi ya faktor utama kegagalan penerapan PMBOK. Jadi di PMBOK itu nanti ada 10 knowledge area. Nah itu. Nah, di situ kira-kira dari 10 knowledge area itu yang paling dominan ini 5 ini. Gitu kan. Tapi semuanya sebenarnya bisa menjadi faktor kegagalan, tapi yang paling utama 5 ini. Seperti itu. Kalau boleh lebih dari 5 bisa ditambah sih, tapi karena ini judulnya 5 ya udah ini 5 ini. Oke, mungkin sebelum kita bahas satu-satu itu, saya akan overview dulu ya tentang project. Walaupun tadi Bapak Ibu, saya lihat background-nya adalah background orang project gitu ya. Nah, kira-kira overview singkat aja deh. Apa bedanya project dan operation gitu kan? Nah, itu. Kalau project itu karakternya nih Bapak Ibu ya, turu Bapak ya, TURU. Kalau orang Jawa tahu artinya turu itu apa? Kalau bulan puasa kan TURU dapat pahala ya, kan pahalanya apa tidurnya orang puasa, turunya orang puasa itu ibadah gitu kan. Nah, tapi kalau kita belajar berarti lebih ibadah lagi ya gitu kan, sholabil ilmiah gitu. Temporary ya. Project itu sifatnya temporary, ada start, ada stopnya, ada mulai, ada akhirnya. Sementara kalau tadi ya resepsionis atau apa teller bank itu dia nggak temporary, ya dia ada buka ada tutup, tapi besok lagi kayak gitu lagi kan, terus menerus kan sampai banknya itu tutup gitu kan, bangkrut gitu kan. Kalau banknya nggak tutup, nggak bangkrut ya akan gitu terus kan gitu. Dan yang berikutnya unik gitu kan. Teller tadi nggak unik ya, ngelayaninnya ya sama, ada setoran, ada penarikan, pencairan apa namanya cek dan sebagainya, itu aja gitu kan. Tapi kalau project unik, sama-sama membuat aplikasi misalnya kan, HRIS ya, Human Resource Information System gitu kan. Di satu perusahaan lain akan berbeda. Karena apa? Ya beda, rule-nya berbeda, orangnya berbeda, culture-nya berbeda, perusahaannya berbeda kan. Nah, kadang budgetnya juga berbeda gitu kan. Makanya unik ini. Result project itu pasti ada hasilnya kan. Kalau nggak ada hasilnya, ya itu bukan project kan, atau projectnya gagal gitu kan. Terus yang terakhir karakternya yang tadi uncertainty tadi sudah jelaskan. Itu. Sementara kalau operation enggak, operation itu tidak temporary, tidak unik. Result mungkin ada gitu kan. Uncertainty-nya ada tapi kecil gitu kan. Sedikit apa namanya tidak tinggi kan gitu. Jadi kalau di pretest tadi yang bukan karakter atau sifat-sifat project adalah high certainty ya. Certainty kan lawannya uncertainty ya.
project itu ya high uncertainty bukan high certainty. Kemudian definisi ya, kalau mau pakai definisi ini, project itu apa? Menurut PMBOK adalah temporary endeavor ya. Jadi apa namanya? Upaya yang sifatnya temporary untuk menghasilkan produk yang unik atau layanan yang unik atau hasil yang unik ya. Sementara kalau operasional itu lebih ke tadi yang menjalankan bisnisnya. Nah, ini beberapa atribut ya yang lebih lengkap lagi ya, selain unik, temporary, juga project membutuhkan elaborasi yang progresif ya. Tidak bisa project itu tadi ya jalan sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Harus ada elaborasi yang progresif karena ini adalah tim. Kayak main bola Bapak Ibu. Project itu mirip banget dengan main bola. Tidak ada yang pemain yang super ya dari apa gawang langsung digiring sendiri sampai bisa memasukkan bola ke gawang lawan gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Harus kerja tim. Makanya project manager tadi tugas utamanya adalah komunikasi ya, 90% waktunya untuk komunikasi. Itu karena timnya, yaitu juru bicaranya adalah project manager tadi. Apa yang terjadi kalau project manajernya itu kebanyakan mengerjakan hal teknis? Nah, biasanya komunikasinya menjadi terganggu, ya, terhambat. Banyak kegagalan project karena salah miskomunikasi gitu kan. Karena Pak project manajernya terlalu terlibat ke pekerjaan teknis, itu sering terjadi. Itu nanti yang ketiga sih. Tapi nggak apa-apa, dicicil di sini. Kemudian membutuhkan resources dari berbagai bidang. Project pasti punya sponsor atau customer gitu kan. Nah, sponsor ini biasanya yang ngasih duit nih, yang memberikan funding dari projectnya. Kemudian punya uncertainty. Nah, kalau tadi project itu apa, sekarang project management itu apa? Nah, kalau PMBK bilang project management adalah penerapan ini tiga nih. Knowledge, yang kedua skill, yang ketiga adalah tool and teknik, ini jadi satu kan. Gitu. Menerapkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya tentunya project management body of knowledge kan. Inti dari intinya pengetahuan project management kan. Core of the core dari ilmu project management. Menerapkan pengetahuan, tapi nggak cukup pengetahuan saja, tapi butuh skill ya. Jadi butuh pengalaman. Nah, maka project manager harus yang punya pengalaman kan, gitu kan. Dan menggunakan tool dan teknik. Kalau semuanya manual tanpa tool dan teknik, ya project bisa jalan, tetapi kadang-kadang tidak efisien, gitu kan. Sama saja kita bayangkan ya, misalnya kalau saya buat ilustrasi gampang. Misalnya project mengupas apel, gitu kan. Knowledge-nya apa? Oh, mengupas apel itu caranya terus begini, gitu kan. Kita harus tahu kan. Gitu kan. Kemudian skill-nya, oh saya punya pengalaman mengupas apel. Nah, tool dan tekniknya apa? Kalau nggak pakai tool dan teknik, berarti ngupasnya apel pakai gigi, gitu kan. Tapi kalau pakai tools dan teknik, oh pakai toolsnya pisau, nah, tekniknya bagaimana? Oh diiris tipis-tipis apa ya, pelan-pelan atau kulitnya diiris memanjang, itu tekniknya bisa beda-beda. Tapi yang penting tujuannya apa? Tujuannya adalah to meet project requirement ya. Jadi penerapan tiga hal tadi di dalam aktivitas project agar sesuai dengan kebutuhan projectnya apa gitu. Itu dikatakan definisi project management. Jadi tiga yang diterapkan Bapak ya, knowledge, skill, tool, and teknik. Ya, tiga ini. Jadi yang tadi kegagalan project manager tadi bisa saja dia kurang knowledge gitu kan. Dia nggak punya pengetahuan bagaimana project management sehingga gagal. Atau dia punya pengetahuan tapi kurang skill, kurang pengalaman, itu bisa gagal. Ada pengetahuan, ada pengalaman tetapi tidak menggunakan tool dan tekniknya. Oh bisa jalan projectnya, tapi projectnya akan tidak efisien kan. Oh, akhirnya apa? Time is up ya, waktunya habis, proyeknya belum selesai, misalnya seperti itu. Kayak kelamaan kan manual kan seperti itu. Gampangnya gitu. Gampangnya nggak pakai software misalnya kan. Nah, itu bisa aja. Walaupun software itu tidak menentukan keberhasilan dari proyek. Proyek itu hanya tool ya, alat bantu. Ya. Yang utama adalah tiga ini. Nah, di proyek itu ada tiga hal yang namanya triple constraint, itu yang harus dijaga. Ini ya. Scope, time, dan cost. Triple constraint. Tiga hal yang menjadi constraint project. Jadi itu apa sih? Itu seperti kalau Bapak Ibu belajar fisika dulu, hukum Newton ya. Kalau ada apel dijatuhkan dari apel jatuh dari atas pohon gitu kan, maka berapa percepatan apel ini jatuh ke bawah bisa dihitung ya dengan hukum Newton kan, F sama dengan M kali A gitu kan. Kalau project manager rumusnya bukan itu, rumusnya adalah scope, time, and cost ini. Jadi project itu ada segitiga nih.
Kalau kita punya scope tertentu, kita butuh membuat sesuatu gitu kan, membuat project, membuat aplikasi misalnya kan. Nah, maka dia membutuhkan waktu tertentu dan membutuhkan biaya tertentu itu. Dampaknya apa? Kalau biaya dikurangi, bisa jadi skopnya akan berkurang gitu kan. Atau kalau waktunya dikurangi, bisa aja skopnya berkurang atau cost-nya yang bertambah. Nah, itulah triple constraint segitiga. Ini gambar segitiga ada di belakang nih. Seperti itu. Itu yang umum. Kan? Tetapi startup itu mikirnya terbalik, Bapak. Startup itu dia pendekatannya pakai agile project management ya. Itu mikirnya tidak skop yang di atas, tapi time dan cost-nya di atas, yang di bawah baru skop. Jadi segitiganya terbalik begini. Nah, gitu. Time, cost, lalu scope. Maksudnya gimana? Kalau yang orang umum kan begini, saya pengen membuat kereta cepat, Pak Jokowi pengen membuat kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan. Dengan spesifikasi, keretanya harus kecepatannya sekian dan sebagainya lah. Gitu kan. Jakarta-Bandung harus bisa ditempuh dalam waktu sekian menit dan sebagainya. Itu scope. Gitu kan. Habis itu, tim project manajemennya akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu dan berapa biayanya. Walaupun meleset ya akhirnya kan. Nah, karena membengkak biaya kan. Dan waktunya juga molor gitu kan. Itu yang konvensional ya, yang umum seperti itu. Nah, tetapi kalau startup nggak kayak gitu, Bapak. Startup itu saya punya duit 50 juta misalnya gitu. Saya punya modal cuma 50 juta. Tetapi nanti tanggal 17 Agustus ya. Berapa bulan lagi? Sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Anggap aja 3 bulan, 4 bulan lah. 4 bulan lagi saya harus launching ini. Saya ingin bisnis bidang klinik online, klinik kesehatan online gitu kan. Dalam 4 bulan harus launching. Kira-kira bisa apa sih yang dibuat? Nah, jadi cost-nya, saya punya modal cuma 50 juta. Time-nya Agustus harus launching, gitu kan. Dari situ skopnya yang bisa dibuat apa sih? Nah, itu startup Bapak Ibu. Karena agile dia, gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang penting launching dulu gitu kan. Nah, di saat launching itu bisa apa? Contoh nih Bapak Ibu, Gojek. Kalau Bapak Ibu ingat dulu ya, Gojek di awal-awal, saya pengguna Gojek sejak awal. Nah, itu yang di launching awal dulu adalah fiturnya adalah ojek motor Bapak Ibu. Dia nggak punya layanan ojek mobil, nggak ada tuh. Gokar itu nggak ada gitu ya. Itu sama Bapak Ibu. Dia punya modal Pak Menteri, Pak Nadiem itu punya modal sekian, nggak tahu lah modalnya berapa, punya waktu sekian, nah dia bisa bikin mau launching, targetnya saya lupa ya tanggal berapa gitu ya, tahun berapa. Nah, itu skopnya Pak. Ya udah, berarti fiturnya adalah Gojek motor dulu kan gitu kan. Gojek ya. Gojek motor dulu kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi Gojek fiturnya hanya satu, ojek motor gitu kan. Online gitu kan. Jadi time and cost ditentukan dulu baru skopnya. Setelah itu baru setelah berjalan, sudah di launching, sudah berjalan, dapat customer, dapat respon yang bagus, saya juga termasuk penggunanya, dan praktis ya di Jakarta. Bayangkan kalau kita pakai ojek konvensional kan, tawar-menawarnya bisa sampai berdarah-darah kan gitu kan. Nah, ini dengan Gojek waktu itu praktis sekali dan cepat gitu kan. Nah, seperti itu. Kita nggak usah jalan ke pangkalan ojek, kita bisa panggil ojeknya datang ke tempat kita. Nah, itu sukses gitu kan. Nah, baru setelah itu dia luncurkan scope yang kedua kan, project yang keduanya dia itu ada fitur Gokar gitu kan. Lalu berkembang lagi ada Go Clean, Go macam-macam dan sebagainya. Nah, itu startup ya, cara berpikirnya berbeda aja. Berkebalikan dengan Grab Bapak Ibu ya. Grab itu perusahaan dari luar gitu. Ketika masuk dia yang di layanan awalnya adalah Grab Car gitu kan. Nggak ada dulu Grab sepeda motor ya. Grab bike nggak ada kan gitu ya. Awalnya dulu ya Grab Car. Jadi antara Gojek dengan Grab ini bersaing ini Bapak Ibu. Termasuk yang mati itu yang kuning itu saya lupa namanya. Tapi di luar masih ada ya. Nah, seperti itu. Jadi ini triple constraint Bapak Ibu. Tergantung ya, kalau kita pengembangan aplikasi biasanya seperti startup tadi. Pendekatannya agile. Nah, supaya apa? Supaya ya tadi dikatakan mengunci desain itu memang bagus gitu kan. Tetapi kalau memang nanti kebutuhan marketnya tidak sesuai dengan desain awal, ya harus diubah. Nah, itu namanya agile gitu kan. Karena tujuannya bukan masalah desain gitu kan. Tapi tujuannya adalah tadi kita dapat dari marketnya atau kompetitornya udah meluncurkan hal yang sama,
maka kita harus ubah desainnya, harus lebih bagus kan gitu kan. Kalau enggak kita nggak akan dapat customer kan gitu. Nah ini masalah kalau yang ngerjakan vendor gitu kan. Kalau yang ngerjakan vendor berarti harus apa? Amandemen kontrak dan sebagainya karena ada scope yang berubah tadi. Itu konsekuensi. Nah berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah ada definisi project management, aplikasi 3 hal ini, penerapan dari 3 hal ini. Nah saya akan detailkan nih, knowledge-nya itu apa sih? Nah ini tadi. Knowledge-nya itu dituangkan dalam project management body of knowledge. Ada 10 knowledge area ini Bapak Ibu. Scope management, schedule management, cost management, quality management, resource management, communication management, risk management, procurement management, stakeholder management. Nah, jadi kalau mau sukses, seorang project manager itu harus menguasai 10 bidang ini. Yang ke-10 adalah yang integration management. Nah, ini 10 knowledge area ini. Seperti itu. Ini dikatakan sebagai project management framework. Jadi ada stakeholder membutuhkan sesuatu lalu dikerjakan dalam sebuah project, maka project itu membutuhkan knowledge area ini, 10 knowledge area agar project sukses gitu. Kalau project manajernya tidak memahami 10 knowledge area ini, ya mungkin tidak bisa jalan gitu. Tapi trial and error Bapak Ibu. Project manajernya trial and error gitu. Kalau beruntung ya mungkin sukses gitu. Tapi kalau nggak beruntung gagal gitu kan. Kenapa? Trial and error kan. Sementara project ini kan ada deadline-nya ya, time limit-nya kan gitu kan. Seperti itu. Nah, baru yang ketiga ini tool and teknik ini, nah, ketika menjalankan project management membutuhkan ini ya, alat bantu dan bukan teknik ya, cara seperti itu. Skill ada di mana nih? Nah, skill nggak digambarkan di sini ya. Jadi skill tidak bisa digambarkan di framework di sini, tapi ini lebih ke project manajemennya. Ya. Kalau project sukses nanti akan menjadi portofolio dari perusahaan. Nah sekarang yang skill nih, ngomongin skill. Yang kedua kan skill. Nah, skillnya apa sih yang dibutuhkan seorang project manager gitu kan? Nah selain tadi masalah ilmu project manajemennya yang 10 area ini ya, bahwa project manager yang baik itu harus menguasai ini. Namanya adalah talent triangle, segitiga talenta ini kan. Gitu kan. Ini yang bikin namanya PMI, Project Management Institute. Itu adalah organisasi project management terbesar di dunia ya. Nah, itu. Yang tadi yang menyelenggarakan ujian sertifikasi project management profesional yang saya ikuti ya. Jadi saya bayar ke PMI berapa ya? 5 jutaan lebih ya, hampir 6 juta atau berapa itu. Untuk ujian sertifikasi belum tentu lulus kan gitu kan. Nah, gitu. Nah, katanya segitiga talenta project manager itu ini. Pertama, project manager harus memiliki leadership yang baik, gitu kan. Leadership penting ya. Kepemimpinan harus bisa memimpin, bisa menggerakkan orang, ya, menggerakkan timnya kan, seperti itu. Kemudian bisa mempengaruhi timnya dan sebagainya. Lalu project manager juga perlu menguasai technical aspeknya kan, apa aspek teknis dari project management. Tidak sekedar aspek teknis dari bidang projectnya ya, misalnya pengembangan aplikasi kan, menggunakan PHP misalnya kan, ya PHP-nya perlu tahu tapi nggak harus detail gitu. Tapi kalau technical project manajemennya harus tahu. Lalu yang paling bawah ini yang penting adalah bahwa dia juga harus menguasai strategic and business manajemennya. Jadi ketika kita mengerjakan project itu tidak sekedar memikirkan yang di project kita, tetapi juga melihat helikopter view dari project kita ini hubungannya dengan project-project lain. Masalahnya adalah bahwa sebenarnya yang dihasilkan dari sebuah project itu adalah value gitu kan. Jadi ketika kita memimpin sebuah project, value apa sih yang akan kita deliver? Nah, seperti itu. Itu adalah harus paham tiga ini kan skill ini kan. Nah, di samping tadi ya 3 skill ini akan didapatkan dari pengalaman ya, tidak sekedar dari membaca atau ikut training. Baru yang ketiga adalah tool dan tekniknya. Nah, apa namanya? Apa contohnya? Contoh teknik itu ada di project manager ada project charter ya. Project charter itu semacam super semar gitu ya. Kalau saya nyebutnya mirip-mirip super semar itu adalah project charternya Pak Harto dulu yang klaim oh saya dapat super semar itu adalah project charternya Pak Harto dari sponsor namanya Presiden Soekarno untuk mengatasi masalah chaos karena G30 SPKI. Ya, itu contohnya. Nah, project manager juga membutuhkan project charter, surat tugas lah gitu kan. Yang secara formal menugaskan, oh ini project manajernya kamu biayanya sekian, skopnya ini dan sebagainya. Ada WBS, ada scope statement. Nah, ini adalah masalah teknis saja.
teknik-teknik ya, gitu kan. Ada Gantt chart, network diagram, critical path analysis dan sebagainya. Dan itu kita bisa terbantu ya membuat produk-produk yang atau artefak ya, membuat yang saya sebutkan di sini tuh dengan tools, misalnya dengan aplikasi. Banyak aplikasi ya, macam-macam ya. Kalau aplikasi project management konvensional, misalnya Microsoft Project, itu berbayar. Kalau yang gratis ada Project Library dan sebagainya. Atau Open Project. Gitu kan. Kalau yang agile, banyaknya pakai Trello, pakai ClickUp, dan sebagainya. Pakai model Kanban, gitu kan, kalau yang agile project management. Dan sebagainya. Oke, tadi saya dengar banyak catat enggak ya? Oh, enggak ada. Saya cek dulu ya. Oh, enggak ada dari Telegram tadi. Saya share lagi. Nah, sekarang apa itu PMBOK? Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal itu, khususnya ya. Kalau yang sudah mengenal, bisa skip ya apa-apa ya. PMBOK itu apa sih? Project Management Body of Knowledge. Itu apa? Adalah standar terminologi dan panduan untuk manajemen project. Jadi isinya adalah standar terminologi dan panduan. Dan ini sifatnya bukan best practice, tapi good practice. Artinya apa? Baik kalau dilakukan. Tetapi sifatnya tidak harus ya. Jadi yang saya katakan tadi, oh PMBOK ada 10 knowledge area. Apakah semua yang ada di detail-detail 10 knowledge area itu harus dilakukan? Tidak harus. Gitu ya. Tetapi sesuai kebutuhan project. Project yang kecil mungkin simple-simple gitu kan. Tapi proyek yang besar kayak kereta cepat itu complicated gitu kan. Dikerjakan hampir semuanya. Nah, standar terminologi dan panduan ini dikembangkan oleh namanya PMI tadi ya, Project Management Institute, yang tadi ya menerbitkan sertifikasi Project Management Profesional. Nah, ini secara histori ya, itu diawali PMI itu didirikan 69. Nah, kemudian tahun 94 dia tahun 84 dia sudah mulai sertifikasi PMP seperti yang saya ikutin tadi ya. Kemudian $500 berarti hampir 7 juta ya bayarnya, mahal juga. Kemudian PMBOK itu edisi pertama muncul di tahun 96, lalu yang terakhir sekarang edisi 7 yaitu yang rilis tahun 2021. Nah, ini potret covernya ya, dari waktu ke waktu. Nah, di dalam PMBOK itu dikenal ada namanya 5 proses group. Jadi proses-proses atau aktivitas atau kegiatan di project management itu dibagi dalam 5 proses, yaitu inisiasi 1, perencanaan, kemudian eksekusi, lalu monitoring and controlling, lalu yang terakhir closing. Ada 5 ini, 5 proses grup ini. Nah, kemudian tadi ya, karena ada 5 proses grup dan itu tersebar di 10 knowledge area yang di depan tadi. Nah, tadi kan 10 knowledge area itu di sini ya. Nah, ini kan 10 knowledge area. Jadi 10 knowledge area ini detailnya itu tersebar di 5 proses grup tadi. Ini. Nah, jadi 5 proses grup, ada 10 knowledge area. Nah, kalau di total jumlah aktivitas atau jumlah prosesnya itu ada 49 ya. 49 proses ya. Bukan 5 kali 10, 50 enggak, tapi 49 proses. Nah, kalau kita buat matriksnya seperti ini Bapak Ibu. Yang atasnya adalah proses grupnya dari tadi ya. Inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, controlling, lalu closing. Ini bisa saja bukan closing project, tapi closing fase tadi ya katakan ya. Bisa saja end exit phase gitu kan. Jadi misalnya proyeknya itu di beberapa fase gitu kan. Bisa saja ini di agile project management seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang 10 knowledge area tadi itu ini yang di kiri ini. Integration, kemudian scope, time, cost, dan sebagainya sampai stakeholder. Nah, 49 aktivitas itu yang di dalamnya, yang 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan sebagainya. Ini adalah namanya adalah proses ya tadi. Yang vertikal adalah grup proses ya, yang detail-detail yang ke angkanya ini adalah prosesnya. Jadi total kalau dihitung ada 49 proses. Dengan kata lain, seorang project manager itu harus paham ketika memimpin sebuah project, dia harus melakukan 49 proses ini. Saya katakan melakukan ya. Melakukan itu tingkat melakukannya bagaimana? Bisa macam-macam. Bisa apa namanya? Memang
butuh waktu, butuh tenaga yang banyak, butuh hasilnya juga harus dibuat dokumentasinya. Tapi ada juga yang melakukannya simple kan, cepat. Nah, misalnya nih 13.1 identify stakeholder kan. Bisa jadi kalau proyeknya besar, wah ini mengidentifikasi stakeholder lama sekali nih, banyak sekali stakeholdernya. Bisa ratusan gitu kan misalnya. Tapi proyek yang kecil stakeholdernya cuma 5 gitu kan. Wah, itu dalam waktu 10 menit udah selesai nih. Siapa aja nih stakeholdernya? Oh, cuma 5 kan. Nah, misalnya. Jadi dari sisi aktivitasnya atau prosesnya itu sama, tapi dari sisi mungkin intensitas, dari sisi mungkin volumenya itu bisa beda-beda tergantung volume projectnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya kalau tadi implementasi penerapan PMBOK itu adalah ini, menerapkan 49 proses yang ada di 5 proses group dan 10 knowledge area ini. Nah, bagaimana penerapan itu kok sampai menyebabkan kegagalan proyek? Nah, itu yang akan kita bahas. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ke sana adalah PMBOK yang versi 7 itu tipis Bapak Ibu. Yang terbaru 2021 terbit itu cuma 250 halaman. Sementara yang versi 6 ini 750 halaman. Sehingga banyak konten-konten, materi-materi yang penting itu yang tidak dituliskan kembali di PMBOK versi 7. Makanya kalau Bapak Ibu pengen ujian sertifikasi PMP seperti saya, Project Management Profesional, itu baiknya tetap mempelajari buku edisi 6 dan edisi 7 karena saling melengkapi gitu. Beberapa hal yang tidak diatur di edisi 7 maka yang edisi 6 masih berlaku. Tapi kalau yang ada update di edisi 7 berarti yang dipakai yang edisi 7 kan seperti itu. Nah, kira-kira bedanya ini. Yang di edisi 6 itu dia membuat namanya adalah tadi ya 10 knowledge area tadi ya, dan juga ada 5 proses group. Kalau yang edisi 7 dia nyebutnya adalah membuat ini ya, sistem for value delivery tadi yang di awal saya katakan bahwa ketika project manager itu mengerjakan project itu bahwa yang di deliver itu adalah value ya, bukan sekedar aplikasi tapi value sebenarnya gitu ya. Itu konsepnya. Di situ ada 12 prinsip-prinsip di project management. Nah, yang tidak ada di edisi 6 gitu kan. Nah, kemudian di edisi 7 ini yang 10 knowledge area ini dikelompokkan ulang menjadi namanya 8 project performance domain ini seperti itu. Tapi sebenarnya substansinya hampir sama. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke 5 tadi kegagalan ya, lebih detail ya. Tadi sudah saya jelaskan. Masalah pertama adalah scope ya. Bisa requirement-nya tidak lengkap atau scope-nya melebar gitu kan. Nah, kayak gini ya. Ini kan tadi triple constraint tadi ini ya. Scope, cost, time gitu kan. Nah, ini nanti kalau tidak dipenuhi nanti quality akan terpengaruh gitu kan. Nah, kalau skopnya melebar berarti nanti cost dan time-nya akan terpengaruh juga gitu. Seperti itu. Misalnya skopnya melebar pasti nggak akan selesai-selesai gitu kan. Apa itu scope management? Nah, scope management itu adalah bagaimana kita mengelola scope di proyek kita itu supaya terkendali. Apakah nggak boleh pada perubahan scope? Boleh. Memang scope itu di awal unclear gitu kan. Tapi semakin proyek itu berjalan harusnya semakin clear gitu kan. Bagaimana kita mengendalikan tadi ya bahwa project manager itu bisa memastikan bahwa scope-nya ini makin clear dan tadi misalnya ada perubahan itu tetap manageable gitu kan, tidak liar kan seperti itu. Atau misalnya ada pengembangan scope yang berkembang itu manageable, tidak liar. Nah, bagaimana misalnya saya sebagai seorang konsultan yang sudah kontrak dengan suatu klien gitu kan, misalnya kontrak anggap aja 5 miliar gitu kan untuk mengerjakan skop tertentu gitu kan. Oh, ternyata dari klien ada perubahan ini kan gitu kan. Bagaimana nih? Nah, itu bisa didiskusikan ya, dinegosiasi. Caranya apa? Pertama, bisa aja misalnya perubahan itu menyebabkan pertambahan waktu. Ya, kita minta perpanjangan waktu misalnya. Atau perubahan itu menyebabkan tidak hanya perpanjangan waktu tapi perubahannya cukup mayor nih. Sehingga banyak yang berubah nih kan gitu. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengajukan namanya amandemen kontrak gitu kan. Kontraknya diubah gitu kan. Nah, seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi yang terbaru kan seperti itu. Boleh sambil nanya, Pak? Oh, boleh. Ya, Pak, terkait amandemen ini memang kan sering terjadi nih adendum atau amandemen kan sering Pak terjadi. Yani. Nah,
ini gimana caranya kita bisa melakukan amandemen ini, maksudnya bukti dukungnya Pak, karena kan mungkin dari persepsi orang nanti inspektorat atau apa akan melihat nih ini kenapa berubah lah, ini bukti dukung yang harus kita siapkan apa sih Pak? Apakah mungkin hanya hasil rapat saja antara project management dengan user atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Pak Yoni ini di kementerian atau di BUMN atau di swasta? Kadang ada di kementerian sih Pak. Tapi posisinya Pak Yoni apa? Konsultannya, vendornya? Ya, konsultannya Pak, betul Pak. Oke, betul Pak Yoni. Kalau kita bekerja di instansi pemerintah, itu ada namanya BPK, Pak Ibu. Ada inspektorat, ada BPK. Itu nanti yang mereka akan mengaudit proyek tadi. Jadi sangat tidak aman kalau kita mengubah skop, gitu, atau mengubah kontrak amandemen itu. Kenapa? Karena nanti akan merembet kemana-mana, gitu kan. Gitu. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi itu alternatif umum untuk ya berlaku general ya untuk proyek apapun. Tapi kalau proyek-proyek terkait dengan kalau BUMN masih agak bisa dinego ya. Tapi kalau pemerintah karena mereka ketat ya auditnya itu saran saya sebisa mungkin kalau tidak perlu amandemen kontrak tidak usah amandemen kontrak. Karena apa? Nanti akan butuh ada risiko di situ. Akan ada risiko nanti dianggap memperkaya diri dan orang lain dan sebagainya nanti masuk korupsi gitu kan pasalnya kayak gitu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kalau memang masih bisa memungkinkan untuk tadi kita ubah skop dan tahu sama tahu sehingga secara formalnya ya tetap seperti itu tapi yang dikerjakan sedikit berbeda dari awal asal tahu sama tahu saling mengerti. Saya kira itu solusi yang paling atau jalan tengah yang paling mudah Pak, win-win solution Pak Yoni kan gitu. Jadi diusahakan apa adanya dulu kontraknya gitu kan. Itu masih bisa nggak gitu kan. Tapi kalau benar-benar deadlock tidak bisa misalnya, in case ini nggak bisa Pak karena berubah sama sekali. Nanti kalau diaudit pun apa yang dihasilkan dengan apa yang tertulis di kontrak berbeda gitu kan. Nah, itu ada risiko lagi kan. Ya kalau gitu, kalau memang seperti itu berbeda sekali dan lebih baik dilakukan amandemen kontrak ya harus dilakukan meeting Pak dengan pihak pengadaannya, pihak usernya, penggunanya, termasuk ya vendornya kan. Nah, bahkan biasanya inspektorat juga diundang Pak, supaya nanti inspektorat bisa memberi arahan kan. Ini sebaiknya bagaimana seperti itu. Intinya adalah jangan diputuskan sepihak, gitu. Artinya harus diputuskan bersama, melibatkan sebanyak mungkin stakeholder. Misalnya perlu pertimbangan orang dari BPK akan lebih baik. Tapi itu kan sebenarnya wilayahnya klien ya. Ininya Pak, nanti sebagai dasar kita melakukan audit misalnya lampirannya nih, apa? Ya. Nah, itu yang maksudnya yang ya tadi Pak, setelah kita undang berbagai stakeholder, misalnya bahkan sampai mengundang BPK, itu kan nanti ada notulen Pak. Nah, notulen itu menjadikan dasar lalu kita bisa buat kesepakatan ulang misalnya kan. Nah, yang penting tanda tangan nanti orang-orang yang sepakat di situ. Sehingga nanti BPK ketika menanyakan ya ini sudah ada prosesnya nih. Nah, ini ada dokumennya kayak gitu Pak. Kira-kira gitu cukup Pak. Ya? Cukup ya Pak? Notulen aja cukup atau sampai apa ya? Notulen aja cukup sebenarnya Pak ya ininya ya. Iya, karena notulen tadi yang nanti untuk amandemen itu ya. Kontrak dasar amandemen kan notulen tadi Pak. Sampai nanti kontraknya oleh bagian pengadaan kan Pak yang mengamandemen kan seperti itu. Seperti itu Pak. Tapi saran saya kalau bisa nggak sampai amandemen akan lebih baik, lebih aman lah ya, untuk semuanya itu Pak. Jadi. Tapi memang kadang ini Pak, misalnya nih karena itu melibatkan pihak ketiga yang notabene pihak ketiga kan kita tidak bisa mengendalikan nih. Lah mungkin dari sejak perencanaannya kan memang kurang sesuai. Kadang kan di pihak ketiga ternyata ada perubahan nih, apakah perubahan lokasi atau perubahan spesifikasi atau apa yang memang tidak bisa kita kendalikan. Lah itu yang jadi problem di situ. Ya, itu sering terjadi. Makanya tadi sebisa mungkin kalau solusinya win-win soft, lebih baik. Tapi kalau misalnya perlu hard, event perpanjangan perpanjangan waktu itu saya beberapa kali ada proyek perpanjangan waktu yang tidak harus diformalkan. Jadi ketika deadline itu kita memang submit secara administratif ya deliverable-nya, tapi proyeknya sebenarnya belum selesai. Itu juga win-win solution Pak, yang tidak artinya mengamankan semuanya lah. Nanti kalau ada audit kan tetap aman karena apa? Tidak ada perpanjangan waktu walaupun kenyataannya ada perpanjangan waktu gitu kan. Itu beberapa kali pernah saya lakukan. Tapi kalau amandemen kontrak saya belum pernah lakukan Pak. Karena risikonya tinggi Pak. Hitam di atas putih soalnya Pak. Siap. Terima kasih Contoh Bapak. gini Pak.
Ya, saya kasih contoh satu. Ada proyek di kementerian gitu kan. Mereka anggarannya itu 2023. Ya. Otomatis kan nanti Desember harus closing kan, Pak. Ya. Sementara kementerian itu juga paham, nggak mungkin itu closing Desember karena telat mereka proses pengadaannya kan. Akibatnya Pak, ya sudah kita secara formally closing Desember gitu ya. Tetapi pekerjaan itu dikerjakan Januari Februari. Itu ada Pak seperti itu Pak. Saya, oke. Tapi TST Pak ya, tahu sama tahu gitu Pak. Tahu. Gitu. Nah, gitu. Dan biasanya inspektorat seperti itu dilibatkan sehingga inspektorat nanti nggak nyari-nyari salah. Nah, dan membantu ya kalau nanti BPK datang nanti dia akan membantu kan gitu. Karena kan nggak boleh keluar ya informasinya itu. Betul. Gitu Pak Yani. Oke. Siap, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Ini ada chat ya dari Pak Ahmad Fauzi. Evidence-nya perlu komplit ya berarti. Selain itu skill. Oh ya, kalau evidence, kalau pendekatannya formal Pak, tadi kayak manajemen kontrak harus Pak, karena audit itu kan based on evidence gitu kan Pak. Seperti itu. Makanya sebelum pendekatan formal kalau bisa dinego-nego kayak tadi ya, cara saya contoh yang pernah saya lakukan. Oh sebenarnya ini nggak mungkin nih kalau Desember selesai, tapi mereka paham kita kerjakan sampai Februari itu nggak apa-apa, tapi Desember secara administratif kita selesaikan gitu kan, seperti itu. Terus seorang PM harus punya skill negosiasi. Betul Pak, negosiasi itu komunikasi Pak. Makanya 90% pekerjaan PM itu komunikasi karena tadi banyak harus melakukan negosiasi. Jadi nanti ketika kita bahas tentang komunikasi nanti akan muncul Pak. Mungkin agak lompat juga bisa kalau mau lihat ya. Sebentar saya. Kalau lompat agak jauh. Nanti aja ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini ya. Bagaimana mengendalikan scope, intinya seperti itu. Nah, kalau di swasta atau di BUMN itu lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di swasta itu sangat fleksibel. Paling nanti yang penting disetujui oleh top manajemen, ya itu berarti nggak masalah gitu kan. Kalau proyeknya itu proyek besar gitu kan. Nah, itu lebih fleksibel karena mereka tidak diaudit oleh BPK dan tidak menjadi objek yang diawasi oleh KPK dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian project scope management itu intinya adalah mendefinisikan dan mengendalikan ya, mengontrol what is or what is not included di project tadi. Dan itu yang akan dipegang. Dan itu makin project itu semakin jelas, semakin projectnya itu berjalan, maka what is or what is not ini makin jelas Pak. Nah, itu. Kalau makin nggak jelas, berarti ini ada kesalahan itu kan, ada kesalahan untuk manajemen gitu kan. Harus ada mitigasi ya. Seperti tadi misalnya, harus duduk bareng membicarakan masalah scope dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga nanti what is or what is not-nya menjadi berubah ya sesuai dengan kondisi terakhir, kesepakatan terakhir. Intinya seperti itu. Nah, kalau di PMBOK, pekerjaan scope management itu ada di fase planning, ada 4 pekerjaan, lalu ada fase monitoring and controlling. Ini gampangnya adalah ketika kita mau membuat jadwal Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu Gantt ya. Nah, Gantt kalau kita buat jadwal, maka nanti kita akan susun requirement-nya nanti butuh apa sih. Setelah itu kita susun scope-nya seperti apa, definisikan scope-nya, lalu kita buat WBS itu work breakdown structure. Pekerjaan untuk menghasilkan scope tadi apa saja. Lalu kita biasanya ya, setelah ada WBS-nya baru ke bawah nih. Kita estimasikan durasi waktunya, biayanya, dan sebagainya. Itu jadilah nanti jadwal yang lengkap. Kan, seperti itu. Nah, kalau di fase monitoring and controlling itu lebih ke memastikan apa yang dieksekusi di tengah ini itu sama sesuai dengan perencanaan planningnya. Kalau nggak sesuai bagaimana? Ya nggak masalah. Kalau nggak sesuai kita cek nih. Apakah ketidaksesuaian itu positif apa negatif ke proyek kita? Kalau positif, ya kita change the plan. Kita ubah planningnya kan. Kita sesuaikan planningnya. Karena apa? Perubahan itu positif. Kita harus agile gitu kan. Harus kita akomodir ya. Penyimpangan dari perencanaan ini, penyimpangan dari plan ini bagus nih untuk proyek kita. Ya, kita planningnya yang diubah. Sebaliknya kalau penyimpangan tadi negatif, maka kita harus kembalikan ke planning awal. Nah, ini adalah fungsi monitoring dan controlling. Nah, validate scope ini lebih ke tadi ya scope-nya untuk semakin ke sana, semakin proyek itu berjalan harus semakin jelas gitu kan. Kemudian kalau control scope ya tadi scope-nya jangan sampai tadi ya semakin tidak jelas kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau di PMBOK ada resepnya kayak gini Bapak Ibu ya, di setiap tadi ya knowledge area itu setiap aktivitas itu ada resepnya. Misalnya bagaimana cara mengkolek requirement, ya, inputnya apa,
tool dan tekniknya apa dan bagaimana tekniknya, kemudian outputnya nanti apa. Nah, itu ada seperti ini. Kita nggak akan bahas satu-satu ya, karena panjang sekali nanti. Nah, ini sudah ada. Jadi setiap, tadi Bapak Ibu ya, kalau kita buka PMBOK yang edisi 6, itu setiap item di sini itu sudah ada resepnya nih. ITTO, inputnya apa, tool tekniknya apa, outputnya apa. Itu sudah ada semua di sini. Seperti itu. Nah, ini best practice saja Bapak Ibu, bagaimana kita menghindari masalah terkait scope. Yang pertama adalah ketika kita membahas scope, kita harus realistis. Gitu kan. Kita tidak bisa, kalau kita vendor ya atau konsultan, kita di awal bilang iya gitu kan, supaya dapat kerjaan itu, supaya kita menang. Tapi ternyata itu nggak realistik, itu jangan seperti itu. Nanti kita akan kesulitan sendiri. Itu kalau dari sisi vendor. Kalau kita itu sebagai pemilik project atau project owner-nya, itu ketika menugaskan vendor atau menugaskan tim project untuk mengerjakan sesuatu, ya kita harus memberikan scope yang realistis. Kalau tadi ya waktunya ya Agustus harus launching ya, yang realistis apa sih yang dibuat? Oh ya udah satu fitur Gojek aja misalnya. Yang kedua adalah involve user. Nah, ketika kita membahas scope ini, itu jangan meninggalkan namanya user, ya, pengguna dari produk kita, pengguna dari output dari project kita ini untuk mendapat masukan dari mereka. Jadi walaupun sponsornya mungkin bukan user gitu kan, sponsornya adalah atasan gitu kan, tapi penggunanya adalah bawahan, ya kita tetap libatkan. Yang ketiga, use of the self hardware and software. Maksudnya apa? Gunakan teknologi sesuatu hal yang sudah kita kuasai gitu kan. Di dunia IT itu banyak teknologi baru gitu kan, yang kadang-kadang bikin kita kayak pingin nyoba gitu kan. Nah, tetapi itu berisiko Bapak Ibu ya. Berisiko kalau kita belum menguasai, nanti berisiko proyek kita tidak selesai dengan baik sesuai tepat waktu, karena mungkin kita harus pelajari dulu nih teknologi baru. Ternyata teknologi baru masih banyak masalah nih, misalnya banyak tidak kompatibel dengan database-nya dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi masalah. Atau CSS-nya juga belum banyak yang support ya, bisa seperti itu. Lalu yang keempat ini baru ya, follow good project management process yang tadi 49 tadi. Nah, ini 4. Diikuti aja, tapi detailnya tidak harus sama gitu kan. Seberapa dalam, seberapa detail ya sesuai kebutuhan tadi. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah best practice ya untuk mencegah kita dari kegagalan project karena scope. Nah, ini ada saya jelaskan tadi karena ini banyak sekali peserta dari bidang IT ya, bahwa di project management itu dikenal sebenarnya ada 2 ya, prediktif dan adaptif. Prediktif ini segala sesuatunya bisa diprediksi. Misalnya project membangun rumah, kan? Saya mau membuat rumah saya gitu kan, buat project membangun rumah. Itu bisa saya prediksi dengan akurat ya. Kenapa? Karena standar biaya tukang sudah jelas, standar borongan misalnya per meter persegi bangunan itu berapa sudah jelas gitu kan, dan sebagainya, sehingga saya bisa memprediksi pembangunan rumah saya itu dengan akurat gitu kan. Itu karena project manajemennya bisa dilakukan sifatnya prediktif. Berbeda dengan project misalnya pengembangan aplikasi misalnya kan, pengembangan sistem informasi. Itu yang kadang-kadang di depan nggak clear. Misalnya waktu Pak Jokowi kampanye yang periode kedua kan, oh itu tinggal panggil programmer 2 minggu selesai gitu kan. Nah itu sebenarnya unclear itu kan. Nah, makanya bagusnya pakai adaptif nih. 2 minggu selesai itu yang selesai yang bagian mana gitu kan. Nah, lalu 2 minggu berikutnya yang mana lagi kan gitu kan. Nah, ini adaptif Bapak Ibu. Artinya kita nggak set scope tadi itu kaku di awal gitu kan. Ya udah, yang 2 minggu yang dimaksud Pak Jokowi selesai itu yang mana dulu? Itu dulu yang di set gitu kan. Walaupun tidak liar ya, tetap ada roadmap besarnya. Kayak berbeda dengan rumah tadi ya di set di awal kan, rinci dari biaya persiapan lahan sampai dengan pembangunannya itu bisa di set. Bahkan sampai ke interiornya kan, itu bisa diprediksi. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang bawah ini semakin ke kiri itu kecil ya. Increasingly iterative and incremental. Jadi kalau di kiri itu nggak ada iteratif atau incremental, tapi semakin ke kanan makin besar nih iteratif dan incrementalnya. Tadi yang 2 minggu ini dulu yang dikerjakan. Nah, kalau di Scrum namanya sprint 1 dulu nih. Selama 2 minggu sprint 1 apa nih harus dihasilkan? Nah, itu untuk mengakomodir tadi ya perintah Pak Jokowi misalnya gitu. Nanti dilanjutkan ke sprint 2 kan. Bisa 2 minggu, bisa 4 minggu gitu kan. Seperti itu. Itu namanya iteratif. Nah, kalau kombinasi dari 2 itu ada namanya approach yang hybrid gitu ya.
di satu proyek yang sama, tapi sebagian ada yang prediktif, tapi sebagian ada yang adaptif. Seperti itu bisa. Dan ini bisa biasanya nyaman dipakai di yang tadi yang ditanyakan Pak Yoni ya, di pemerintahan itu kan nggak bisa kalau full adaptif ya, karena apa, ada audit segala macam. Jadi scope itu harus diikat di awal itu kan, karena tadi ya nanti ada audit sebagainya, amandemen kontrak susah. Makanya kita gunakan hybrid misalnya Pak. Yang bisa adaptif, yang enggak ya tetap prediktif. Nah ini ilustrasi yang prediktif ya. Ini seperti air terjun ya, waterfall dari visibility. Kelayakan dulu, lalu setelah itu didesain. Setelah didesain baru buat ya, di programnya dikerjakan kan, di develop gitu kan. Lalu ada testing, lalu deploy, lalu closing. Ini searah seperti air terjun. Nggak bisa nih ketika sudah didesain selesai, tengah-tengah sedang di develop gitu atau di build ini, ternyata ada perubahan desain nih, naik lagi gitu kan. Nah itu merepotkan sekali karena desain ini adalah desain project secara keseluruhan gitu kan, sehingga nanti harus desain ulang. Nah, pasti akan mundur nih projectnya. Makanya nggak cocok nih untuk pengembangan software, nggak cocok dengan prediktif ini. Ini cocoknya untuk bikin rumah kayak gitu kan. Infrastruktur biasanya cocok, kalau IT ya infrastruktur ya, kayak pengembangan jaringan fiber optik misalnya. Itu kan udah pasti ya, bisa diprediksi dengan akurat. Pengembangan ya pokoknya infrastruktur lah, itu lebih mudah. Server dan sebagainya itu lebih mudah diprediksi. Tapi kalau software itu bagusnya menggunakan adaptif seperti itu. Jadi di awal kita definisikan nih roadmap-nya. Nanti itu totalnya mau bikin apa itu di sini didefinisikan. Walaupun nanti bisa diupdate nggak apa-apa gitu. Tapi di awal kita definisikan. Nah, untuk membuat itu saya ingin buat aplikasi yang bisa melayani kebutuhan masyarakat banyak. Misalnya Gojek tadi ya gitu. Ya udah, tahap awal iterasi pertama Pak, buat fitur yang Gojek motor gitu kan. Ya udah. Jadi lalu di launching Bapak Ibu ya. Jadi iterasi satu ini langsung launching ya. Tidak tanpa launching, harus di launching kan. Harus di UAT kan gitu kan. Seperti itu. Karena ini satu bagian segmen dari proyek sudah selesai. Lalu berikutnya fitur Gokar gitu kan. Fitur GoClean gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi di sini sebenarnya sudah ada roadmap-nya nih di kepalanya Pak Nadiem. Pertama memang hanya ojek motor, nanti ada ojek mobil, lalu ada service accessory lain, Go yang toko itu apa? Go Shop apa ya? Enggak apa. Ini yang adaptif. Makanya ini cocok untuk pengembangan software gitu. Sebaliknya kalau bikin rumah kayak gini bisa nggak? Ya bisa saja. Bagus gitu kan. Kalau kita mau pakai adaptif juga bisa gitu kan. Tapi kalau dibalik ya, waterfall tadi untuk pengembangan software, nah itu tidak bagus. Resumenya, kenapa kok ada agile approach itu seperti ini? Jadi agile itu artinya move quickly and easily, lincah gitu ya. Agile itu lincah. Kenapa kok ada agile project management itu? Karena project management konvensional itu nggak cocok nih Bapak Ibu ya untuk pengembangan software. Jadi di awal dulu itu pengembangan software itu menggunakan waterfall approach yang tadi saya katakan. Nah, tapi karena teknologi dan bisnis itu berkembang sangat cepat dan rumit, nah, maka sulit ya mengikuti perubahan-perubahan yang ada di tengah proyek saat proyek berjalan kan. Jadi proyeknya berjalan, ada perubahan kan, kalau waterfall kan harus mengubah semuanya gitu. Nah, makanya ada metodologi yang lebih cocok yaitu agile gitu kan untuk pengembangan software. Dia cocok kalau apa? Kalau requirement-nya itu tidak jelas, unclear ya. Belum diketahui secara pasti, atau requirement-nya itu nanti akan berubah dengan sangat dinamis gitu kan. Nah, kadang-kadang orang salah mempersepsikan apa beda agile dan scrum. Nah, beda sebenarnya. Jadi agile itu adalah metodologi yang tadi yang mengakomodir perubahan yang sangat cepat tadi. Tetapi kalau Scrum adalah salah satu bentuk metodologinya gitu kan. Jadi agile itu tidak mesti Scrum, tapi kalau Scrum pasti agile kan gitu. Kenapa kok Scrum kok populer? Karena Scrum ini adalah ini ya, leading ya di dalam agile project management, banyak yang menggunakan sehingga terkenal kan gitu. Nah, ini contoh Scrum framework ya. Jadi yang saya katakan di awal harus ada roadmap itu kalau di Scrum namanya adalah product backlog nih. Jadi ini tanggung jawabnya product owner. Product owner bersama-sama tim project harus membahas, mendiskusikan kira-kira nanti urutan produk yang mau dibuat mana dulu.
Nah, ini produk backlog itu urutan produknya yang mau di launching gitu. Jadi dari aplikasi Gojek yang gede itu dicicil, launchingnya dicicil. Gokar dulu, Gojek dulu, Gojek motor dulu, Gokar, GoClean, lalu Go Health, Go apa dan sebagainya. GoMart ya, GoMart dan sebagainya. Ini product owner membuat prioritisasi. Ya, kira-kira mana dulu yang dibuat. Atau kalau lebih detail lagi bisa aja karena Scrum itu periodenya pendek Bapak, hanya 2-4 minggu. Oh, yang pertama user login dulu kan. Nah, misalnya bikin user login tuh di awal dulu, setelah itu baru masuk ke fitur-fitur itu bisa juga. Nah, setelah ditetapkan roadmap-nya yang di sini ya, baru mulai iterasi. Nah, iterasi itu kalau di Scrum namanya sprint ya, sprint backlog. Ya, ini yang bertanggung jawab adalah project team-nya kan gitu kan. Dia membuat sprint backlog. Yang satu kerjakan dulu gitu kan. Nah, lalu kan waktunya nggak boleh lama nih, maksimal hanya 4 minggu ya gitu kan. Nah, maka dilakukan tuh selama 2-4 minggu tadi, dan tiap hari harus ada namanya daily scrum meeting. Daily scrum meeting itu meeting tiap hari nih gitu kan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah supaya kalau ada masalah bisa teridentifikasi dengan cepat. Harian kita tahu, lalu segera dicari solusinya, intinya kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai 4 minggu tadi, nah kemudian ada deliverable nih, UAT kan. Nah, ada hasilnya yang sudah di UAT, diterima oleh product owner tadi. Nah, habis itu di launching kan. Nah, setelah di launching dilakukan namanya sprint review untuk melihat retrospektif gitu ya. Apakah di sprint 1 tadi apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diimprove, pelajaran apa yang bisa diambil dan sebagainya, itu sprint review. Sehingga nanti di sprint berikutnya bisa lebih lancar. Gitu terus sampai semua di produk backlog ini selesai. Nah, seperti itu. Itu adalah Scrum. Nah, ini walaupun tidak tidak pasti, salah satu cara ya bagaimana memilih metodologi yang tepat nih. Kita bisa dengan 6 parameter ya. Clarity of user requirement. Semakin tidak jelas user requirement-nya, itu lebih baik menggunakan agile. Familiarity with teknologi. Teknologi kita familiar apa enggak gitu kan. Nah, kita lihat nih, kalau unfamiliar ini yang paling bagus adalah ya agile bagus gitu kan. Kalau waterfall akan jelek seperti itu. Kompleksitas dan sebagainya. Ini bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ya. Kalau memilih ini saya mau pakai agile, pakai prediktif atau pakai adaptif gitu, atau hybrid. Ya. Nah, ini yang kedua, tadi faktor yang kedua adalah project manager nih. Poor leadership tadi udah banyak disinggung sih. Nah, ini ada data nih Bapak Ibu ya. Data walaupun udah lama nih. Tahun 95 sampai 2010 ini proyek yang sukses bidang IT ini naiknya cukup banyak nih. Dari 16 menjadi 37%. Yang gagal turun banyak, dari 31 menjadi 22%. Apa penyebabnya? Oh, ternyata karena ini loh, project manajernya semakin bagus skillnya dan semakin bagus tadi 49 prosesnya tadi semakin baik yang dilakukan. Intinya adalah faktor project manager cukup menentukan dari sukses dan tidaknya suatu project. Nah, apa sih peran project manager? Nah, sering dipelesetkan nih, PM itu bukan project manager tapi problem manager. Karena apa? Dia harus melakukan leadership, team building, problem solving, communication, influencing, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu, masalah itu berjenjang Bapak Ibu. Dari staff ke mungkin supervisor gitu kan. Nah, kalau supervisor nggak selesai, ke project manager kan akhirnya, dan sebagainya. Project manager nggak selesai gimana? Ya ke sponsor gitu kan. Seperti itu. Jadi memang PM adalah problem manager. Seperti itu. Jadi project manager harus tadi ya bertanggung jawab ke seluruh proses ya, dari planning, scheduling, coordinating, dan juga memobilisasi timnya. Dan dikatakan bahwa 97% ya suksesnya project itu karena project manager yang berpengalaman. Artinya apa? Hanya 3% nih project manager yang sukses walaupun project managernya tidak berpengalaman gitu kan. Jarang sekali kan gitu. Nah, pengalaman tadi menyebabkan ada namanya profesi project management ya. Seperti Bapak tadi ada beberapa yang profesinya memang apa? Project manager gitu kan. Profesional ini. Terus ada sertifikasi dan sebagainya, ada society dan sebagainya. Lalu ada PMO. PMO itu adalah kantornya para project manager gitu kan. Jadi kalau misalnya di kantor
suatu perusahaan itu kan dia punya PMO, itu adalah kantornya dari para project manager. Di situ dilakukan koordinasi semua project-project yang ada di perusahaan tadi. Kalau pakai vendor bagaimana? Kalau pakai vendor ya tetap ada kan project manager di kantor itu kan sebagai counterpart dari vendor tadi, yang itu dia berkantor di PMO ini. Nah, ini jumlah PMO makin besar seiring berjalannya waktu ya, karena memang PMO diperlukan ya, karena PMO ini bisa meningkatkan ya kesuksesan menjalankan proyek. Kenapa? Karena PMO bisa fokus ya mendidik para calon project manajernya untuk memiliki tadi ya knowledge, skill dan tool tekniknya dengan baik kan tadi. Nah, tadi PMI sudah disinggung, nah, dia menyediakan sertifikasi ya project management profesional. Ini namanya PMP ya. Tadi yang saya contohkan di depan jelaskan, makin tahun juga makin banyak nih yang punya sertifikasi tadi, walaupun biayanya mahal. 7 juta ternyata ya, karena $550 atau berapa. Nah, yang ketiga nih, faktor stakeholder dan tim. Khususnya apa? Lack of communication. Komunikasinya lemah. Dan juga apa? Manajemen stakeholdernya lemah. Termasuk apa? Support dukungan dari project. Top. Komunikasi itu ada di nomor 10 ini kerjaannya atau prosesnya. Lalu stakeholder ada nomor 13. Kita nggak bahas satu-satu ini ya, terlalu lama nanti. Siapa saja sih stakeholder? Stakeholder itu siapa saja yang terlibat maupun terpengaruh oleh proyek tadi. Ya, jadi bisa internal, bisa eksternal. Internal itu misalnya sponsor, manajer, tim, support staff. Internal, eksternal bisa customer, bisa user, bisa supplier, bisa oponen nih. Oponen itu tadi ya preman-preman yang menghambat proyek kita itu juga. Atau pihak-pihak yang tidak setuju dengan proyek kita sehingga agak melawan gitu kan. Lawan politik misalkan gitu kan. Seperti itu. Misalnya 2024 kan ada proyek pemilu ya, proyek memenangkan calon presiden atau calon legislatif gitu kan. Nah, salah satu stakeholdernya ada oponen, yaitu pahlawan politik itulah stakeholder. Kalau tidak menganggap lawan politik itu stakeholder, maka dia nanti akan salah mengantisipasi tadi kan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mengapa komitmen dari top manajemen itu penting? Karena top manajemen itu adalah posisi kunci ya di suatu proyek. Dia bisa membantu kita, project manager, untuk memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk berkomitmen membantu mendukung proyek kita. Ya. Tanpa komitmen ini, maka kadang-kadang kita susah nih mau ngajak meeting. Nah, kita mau meeting manajer keuangan atau manajer SDM gitu kan. Dia bilangnya sibuk terus, minta reschedule terus gitu kan. Nah, salah satu caranya kita bisa minta tolong top atasannya kan, top manajemen untuk, Pak, saya sudah 5 kali appointment dengan manajer SDM tapi reschedule terus ya. Kira-kira bisa nggak Pak dibantu untuk memprioritaskan karena ini penting untuk requirement fitur-fitur yang ada di HRI ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana top manajemen itu membantu project manager. Pertama adalah project manager bisa diberikan resources yang cukup nih kan gitu. Entah itu biayanya, entah itu orangnya, entah itu waktunya dan sebagainya. Termasuk tadi kalau kita ingin mengajukan perpanjangan waktu misalnya, atau ingin mengajukan amandemen kontrak, nah ini top manajemen yang bisa memutuskan. Kalau kita hanya fokus pada bawahannya aja, bawahnya nggak berani kan ambil risiko itu. Juga project top manajemen itu bisa memberikan approving ya. Misalnya nih, ini harus segera di launching Pak, maka mohon bisa dipercepat overall-nya. Nah, dia bisa mobilisasi ya timnya untuk bisa segera melakukan approval kan gitu, seperti itu. Juga akan membantu kalau kita perlu koordinasi lintas bidang, nah, itu kan. Kan itu mereka kan bukan bawahan kita ya, jadi kadang susah. Ya. Makanya kita dengan top manajemen maka dia bisa bantu nih. Tadi kayak SDM tadi yang sulit diajak meeting seperti. Top manajemen juga kadang-kadang dia punya pengalaman ya sebagai project manager, jadi bisa menjadi mentoring ya, dan coaching bagi kita gitu terkait isu-isu leadership khususnya. Nah, itu tadi masalah stakeholder top manajemen. Nah, berikutnya adalah tadi masalah komunikasi ini. Kenapa kok komunikasi penting? Nah, ini tadi yang saya katakan ini
Karena apa? Project manager itu tugasnya 9% adalah untuk berkomunikasi. Ini yang bilang PMBOK, bukan saya. Jadi di project management body owner itu 90% waktunya untuk project manager harus digunakan untuk komunikasi. Jadi kalau kita masih mengerjakan hal-hal teknis, berarti kita salah nih mengimplementasikan PMBOK. Kan gitu kan. Jadi harusnya 90% bukan teknis, tapi 90% adalah komunikasi. Bisa formal, bisa formal, dan sebagainya. Terus komunikasi yang efektif adalah memang face to face ya, tingkat gitu kan. Kalau bisa stand up itu memang posisinya ketika meeting berdiri, sehingga kayak tadi ya, Scrum itu karena tiap hari meeting, kalau meetingnya duduk kelamaan nanti kan, makanya biasanya pakai stand up meeting ya, posisi berdiri paling 30 menit maksimal 1 jam selesai kan. Hanya ada beberapa contoh media ya yang dipilih untuk tujuan tertentu. Misalnya ketika kita mau melakukan meminta komitmen gitu kan, nah, kita nggak bisa melalui telepon gitu kan, atau melalui email gitu kan. Sebaiknya meeting ketemu langsung ya, face to face. Kalau sekarang bolehlah meeting online ya, pakai Zoom seperti ini boleh. Tapi nggak cocok nih kalau cuma telepon gitu kan. Seperti ini. Jadi nomor 1 itu cocok, kalau nomor 2 itu kurang cocok, kalau 3 tidak cocok kan gitu kan. Nah, seperti itu. Membuat konsensus ya bagusnya ketemuan langsung kan, meeting. Mediasi konflik ya meeting kan, mediasi kalau pakai telepon malah tambah runyam kan gitu kan. Gitu. Terus misalnya ada misunderstanding, nah, kalau misunderstanding bisalah pakai telepon gitu kan. Gitu. Selama belum menjadi konflik ya. Kalau sudah menjadi konflik harus ketemu langsung. Nah, ini ada contoh-contoh cara ya berbagai hal. Kalau cuman mengekspresikan apresiasi ya, mengucapkan terima kasih, bisa pakai surat atau kartu pos atau pakai email juga oke kan. Nggak perlu meeting kan. Masa cuma undang ketemu cuma bilang terima kasih gitu kan. Kecuali di balik itu mau ngasih amplop gitu kan, itu beda lagi kan. Karena apa, kalau ditransfer nanti ke tracking sama ini kan. Tapi kalau cash kan tidak ke tracking oleh PPATK, tapi itu bukan praktek yang baik ya, jangan dilakukan. Walaupun ada yang seperti itu. Kemudian dan sebagainya nih, ada banyak contoh ya di sini ya. Nanti bisa dilihat ya, kira-kira kalau saya melakukan seperti itu yang cocok saya menggunakan media apa, bisa dilihat dari panduan ini. Nah tadi ya, komunikasi itu bisa internal, bisa eksternal, formal, bisa informal, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa official, bisa unofficial. Makanya banyak negosiasi di lapangan golf itu karena apa? Informal itu kadang-kadang memang lebih efektif gitu kan, lebih keluar. Ketika kita gali di meeting itu nggak keluar, tapi ketika pendekatan informal kita bisa keluar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang mengenai stakeholder management nih. Ini kenapa penting? Karena tadi ya, yang akan mengassign, yang akan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan itu adalah key stakeholder kan, atau sponsor tadi ya. Kalau pekerjaan kita tidak ditandatangan oleh sponsor, maka ya pasti gagal gitu kan. Sehingga kunci sukses dan tidaknya proyek kita salah satunya stakeholder tadi. Maka kita perlu lakukan namanya stakeholder management. Bagaimana caranya? Ini caranya. Pertama, lakukan identifikasi. Siapa saja sih stakeholder kita? Bisa orang, bisa organisasi ya. Termasuk tadi ya, preman-preman ya. Mohon maaf, misalnya di DKI kan ada, ya bukan di DKI, di Indonesia ada pemuda Pancasila, kan. Ada Forkabi, ada macam-macam lah kayak gitu kan. Nah, itu organisasi gitu. Itu kalau dia memang bisa mengganggu proyek kita, ya kita harus identifikasi juga. Nah, setelah diidentifikasi, kita analisis nih, ekspektasi stakeholder itu apa. Gitu. Tentu kalau sponsor, ya, dia pengennya apa sih? User pengennya apa sih? Kita identifikasi, kita analisis gitu ya. Kalau preman-preman tadi pengennya apa sih? Pengennya duit atau apa sih? Atau pengen direkrut jadi tenaga keamanan atau apa? Nah, itu dianalisis. Setelah itu baru dieksekusi nih. Di-handle ya stakeholder tadi, dieksekusi bagaimana menghadapi stakeholder itu sesuai dengan hasil analisis tadi. Nah, ini contohnya siklusnya seperti ini ya, dari identifikasi, understand, analyze, prioritas. Nah, ini stakeholder itu kan banyak gitu kan. Nah, kita harus, karena resource kita terbatas, kita harus membuat prioritisasi. Ada stakeholder prioritas, ada stakeholder nggak prioritas gitu kan. Nah, bagaimana cara memilih nanti di belakang saya jelaskan. Satu di engage ya, project manager harus monitor nih.
Jangan sampai ada tim kita yang salah berinteraksi dengan stakeholder. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh nih, di suatu proyek kita membuat stakeholder register, daftar stakeholdernya seperti ini. Lalu kita analisis nih. Kita analisis, oh stakeholder si Stephen ini orangnya gimana nih? Oh, Stephen ini orangnya tinggi besar gitu kan, kalau ngomong suaranya dalam gitu kan, berat sehingga agak menakutkan gitu kan, tetapi dia hobi senang humor loh gitu kan. Nah, gitu. Jadi nanti kalau menghadapi Stephen ya kita harus siapin humor gitu kan, supaya cair suasananya gitu dan sebagainya. Namun demikian catatan-catatan seperti ini sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa tidak dicatat lebih baik gitu kan. Tapi kalau harus dicatat ini harus dikendalikan jangan sampai bocor. Karena apa? Itu kan ngomongin orang ya, ngerasani wong gitu kan. Nanti kalau yang dirasani nggak terima nanti bisa kontraproduktif. Jadi stakeholder analisis tadi itu informasi yang sensitif. Kalau perlu nggak tulis nggak usah ditulis gitu kan. Kalau terpaksa harus ditulis maka harus di-keep tuh ya, rahasia kan seperti itu. Nah, bagaimana tadi ya yang saya katakan memprioritisasi stakeholder itu gimana? Nah, kita klasifikasi stakeholder tadi. Ya, misalnya kita buat apa namanya stakeholder matrix atau power interest grid. Nah, jadi power itu kedudukannya. Misalnya dia BOD itu kan berarti powernya tinggi gitu kan. Nah, BOD kan banyak macam-macam ya. BOD misalnya proyeknya Human Resource Information System, tentu direktur direktur SDM tentu dia adalah powernya tinggi, interestnya juga tinggi karena terkait dengan Human Resource Information System kan. Maka dia masuk di kuadran paling atas ini, kanan atas ini kan. High power, high interest. Sebaliknya mungkin direktur humas gitu kan misalnya. Dia memang direktur kan high power tetapi dia secara interest di aplikasi tadi low gitu kan, sehingga dia masuk di sini kan. Nah, low interest high power. Jadi keep satisfied. Kalau tadi manage closely ya. Itu adalah stakeholder kunci. Jadi harus benar-benar apa ya, dikelola dengan sangat baik, diservis dengan baik. Dan nggak boleh diabaikan gitu kan. Kalau ini keep satisfied selama tidak ada suara-suara yang negatif ya nggak apa-apa kan. Ya, nggak usah apa-apa nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Atau sebaliknya, user misalnya kan. User itu adalah user dari SDM tadi misalnya, staff SDM misalnya. Dia secara posisi dia rendah karena dia apa namanya staff gitu kan. Tapi secara interest tinggi, maka dia keep informed gitu kan. Artinya apa? Ya kita tetap berkomunikasikan proyek kita ke mereka ya, dan mungkin perlu minta masukan dari mereka juga kan, karena nanti mereka yang akan pakai seperti itu. Tetapi misalnya kan kadang-kadang yang dikehendaki oleh user atau staff bawah ini dengan manajer kan kontra ya, tidak sama ya. Nah, tetap tentu kita akan lebih berat pada yang dikehendaki oleh yang powernya tinggi kan seperti itu. Nah kalau dua-duanya rendah, staff dan dia tidak staff humas misalnya, ya dia low interest, low power ya cukup dimonitor saja. Jadi yang diprioritas adalah yang paling kanan ini. Gitu. Prioritas itu, kemudian prioritas kedua bisa dua ini, baru yang prioritas ketiga yang di situ. Tuh, 12-an. Sampai di mana tadi? Nah, waktu berjalan cepat nih, jadi agak cepat aja. Nah, terus ada juga level engagement dari stakeholder tadi. Ada yang sifatnya unaware, tidak peduli, ada yang resistan. Aware tapi menghambat, resistan. Netral, aware tapi ya netral ya, tidak menghambat, tidak mendukung. Ya. Supportive mendukung, kalau leading dia berarti aware sekali dengan project tadi. Nah, kita bisa mappingkan seperti ini di awal. Oh, stakeholder satu itu dia unaware gitu kan, dia netral dan sebagainya. Lalu kita punya keinginan nih, pengennya dia bagaimana sih? Dia unaware tapi aku pengennya dia supportive. Nah, maka kita buat strategi bagaimana biar si stakeholder satu ini dari unaware menjadi supportive dan sebagainya. Sampai kayak nomor 3 ini ideal nih. Antara yang diinginkan dengan kondisi saat ini sudah sesuai. Nah, oke. Itu yang ketiga ya. Yang keempat terkait dengan planning yang buruk. Ya. Nah, bisa dari sisi jadwalnya, bisa dari sisi perencanaan resource-resource yang lain, baik itu SDM, finansial, dan sebagainya. Nah, kalau planning itu di PMBK di sini nih. Sebenarnya ini wilayah semua ini kan gitu.
Tetapi yang lain kan udah ada tempatnya, ini yang belum ada tempatnya di sini yang saya abu-abu ini. Jadi planning terkait scope, time, cost, lalu quality, dan human resource kan. Nah, biasanya kita wujudkan dalam bentuk planning. Tadi ada namanya Gantt chart seperti ini ya, itu ada familiar ya, diagram Gantt seperti ini ya, semua orang udah tahu. Nah, itu. Terus nanti setelah kita selesai buat, kita simpan sebagai baseline, lalu kita bisa melakukan proyeknya udah jalan ya, dieksekusi kita bisa melakukan apa namanya tracking ya, proyek mana sudah 100%, mana yang masih progres dan sebagainya. Mana yang terlambat kan kelihatan ini ya, antara baseline dengan apa namanya realisasinya berbeda. Nah, di sini ada satu yang penting namanya adalah CPM atau Critical Path Method. Di situ adalah metode untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang merupakan aktivitas kritis, gitu kan, yang masuk jalur kritis. Kalau dengan software, dengan tools itu nanti otomatis warnanya merah, kan. Kalau kita pakai Microsoft Project atau Project Libre seperti ini, dia warnanya merah. Yang lainnya biru. Artinya yang merah itu adalah masuk jalur kritis ini. Bagaimana sih software tadi ngitungnya? Ngitungnya kayak gini. Misalnya nih, ada project aktivitasnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, nih kan. Lalu kita hitung nih, masing-masing jalur ini durasinya berapa sih? Jalur 1 ADHJ durasinya 14 hari dan sebagainya. Nah, yang masuk jalur kritis itu yang angkanya paling besar, yang 16 hari ini ya. Kenapa? 16 hari selesai pasti yang lain nggak selesai. Maka yang 16 hari ini nggak boleh molor. Gitu. Kalau yang 16 hari ini molor, yang jalur 2 ini molor, maka proyeknya akan molor lebih dari 16 hari. Tapi kalau yang jalur 1 ini molor 2 hari, itu masih 16 hari kan. Apalagi jalur 3 ini molor 7 hari pun masih tidak mempengaruhi durasi proyek keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga kita lihat, kalau orang IT nggak familiar ya, tapi orang-orang non-IT sering menyebut sebagai kurva S gitu kan. Jadi ada planning, ada realisasi. Kalau ini yang biru ini adalah planning ya, yang ungu ini adalah planning, sementara yang oranye ini adalah realisasi biayanya. Lalu yang biru adalah realisasi hasilnya. Kalau di sini kelihatan bahwa biayanya melebihi planning, tetapi hasilnya di bawah target. Jadi ini proyeknya kondisinya buruk seperti ini. Ini juga sama ya, cuma beda penjelasan aja nih, skip aja. Nah, sekarang bagaimana manage resource tadi, khususnya yang orang. Manage orang ini memang gampang-gampang susah nih Bapak Ibu ya. Apalagi kita orang IT biasanya adalah berinteraksi dengan hardware, dengan alat gitu kan, dan software gitu kan. Nah, kalau interaksi dengan orang ini susah karena manusia ini beda kebutuhannya dengan seperti dengan gadget itu beda kebutuhannya. Gadget kebutuhannya dicas gitu kan, tidak kepanasan cukup. Tapi kalau manusia itu kebutuhannya ini ada namanya teori kebutuhan ya. Kalau Bapak Ibu kenal namanya teori Maslow itu ya. Ada teori motivasi, teori influence and power dan sebagainya. Jadi untuk menggerakkan orang itu harus paham ini. Bagaimana sih orang bisa termotivasi? Nah, itu seperti itu. Nah, contoh simpelnya gini. Ketika kita memimpin sebuah tim, baiknya ada pembagian tugas yang jelas. Siapa mengerjakan apa, responsible terhadap apa, kemudian misalnya ini adalah RAM ya, responsibility assignment metric. Jadi di sini dibagi antara siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, yang responsible, siapa yang performing. Performing itu kayak mereviewnya kan gitu kan, ngeceknya. Jadi sistem engineering yang mengerjakan satu-satu, nanti yang mereview adalah test engineer-nya dan sebagainya. Ada juga yang model RACI atau RACI kayak gini. Tidak hanya 2, tapi dibagi 4 ini kan. R itu responsibility, A accountability itu yang ngecek tadi ya, yang review. C konsultasi, I inform. Misalnya test plan ini siapa nih yang bertanggung jawab, yang mengeksekusi? Grup A itu kan. Lalu yang ngecek, yang review siapa? Grup B. Lalu si A ini ketika menjalankan mengeksekusi tadi responsibility tadi, dia boleh konsultasi dengan grup C dan grup D. Nah, hasilnya nanti dilaporkan ke grup B. Ini RACI atau RASCI. Kalau RASCI itu ada S-nya, S itu tambahan support. Support itu artinya membantu, siapa yang membantu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau terjadi konflik? Ada 6 mode ya, bagaimana cara menghandle konflik. Dari konfrontasi, kompromi, smoothing, forcing, withdrawal,
collaborating. Ini juga bisa dibuat metriknya ini. Jadi tergantung konfliknya, Bapak Ibu. Kalau konfliknya itu penting, nah, konflik yang sangat penting, tugasnya itu sangat penting, gitu kan? Yang dikonflikkan itu hal yang sangat penting, gitu kan? Kemudian di antara dua yang konflik itu relasinya juga tinggi, gitu kan? Maka harus dilakukan konfrontasi atau problem solving. Kalau enggak, nanti mengganggu project kita. Atau collaborating, dibuat kolaborasi. Tadi ya modenya yang di depan adalah mode yang ini ya, confrontation atau collaborating. Ini 1 atau 6. Itu kalau dua-duanya penting ya, relasinya, hubungannya juga sangat terkait, kemudian tugasnya juga sangat penting, sangat menentukan kesuksesan proyek kita. Nah, sebaliknya kalau medium, dua-duanya medium, kompromi. Kompromi itu win-win solution gitu kan tadinya. Mungkin nggak sepakat nggak apa-apa, tapi saling bertoleransi lah kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya itu penting, tetapi mereka tidak rendah kok, hubungannya keterkaitan rendah kok, ya udah kita paksa aja, udah pokoknya terima aja gitu kan. Artinya ketika konflik ya kita perintahkan untuk stop konflik gitu kan, nggak usah dilanjutkan gitu kan, karena apa, nggak terlalu berkaitan, cukup kerjakan aja masing-masing. Kalau smoothing itu kebalikannya, dia sangat berkaitan tapi nggak terlalu penting, ya sudah. Smoothing atau accommodating itu konfliknya dikurangi nih, tensinya ya. Jangan meruncing tapi dibuat tumpul. Ya. Jadi coba deh diakomodir sebagian-sebagian gitu kan. Ya hampir sama dengan kompromi tapi agak lebih nggak terlalu ini. Kalau kompromi kan banyak yang disepakati lah. Kalau ini nggak dihaluskan diakomodir aja lah gitu kan. Seperti itu. Kalau dua-duanya rendah baru dia withdrawal ya. Dua-dua rendah itu artinya apa? Tugasnya nggak penting, hubungannya juga nggak terlalu tinggi atau rendah gitu kan. Nah, maka ya sudah diabaikan aja. Withdrawal itu artinya kita cuekin aja seperti itu. Nah, ini beberapa saran ya ketika handle tim, sabar karena manusia yang dikelola ya, gitu kan. Nah, terus kalau ada masalah lebih baik adalah cari solusi ya, bukan mencari siapa yang salah, gitu kan. Kemudian, nah ini kadang-kadang kalau kita kebanyakan online itu kurang kuat ya kohesinya, maka kita butuh sering ketemu supaya timnya solid. Kemudian tadi ya sama nih tim building ya, berikan waktu untuk tim building. Makanya sering kalau di perusahaan ada rekreasi bersama, olahraga bersama, itu sebenarnya untuk tim building ini. Kemudian limit the size of work team. Jadi salah satu penyebabnya konflik itu kalau orangnya terlalu banyak. Makanya kalau timnya itu dibuat kecil, maksimal 7 orang gitu kan, maka potensi konfliknya juga akan turun. Kira-kira seperti itu. Oke, yang terakhir, ini terkait dengan masalah ketidakpastian. Jadi ini hubungannya apa? Hubungannya adalah risiko. Nah, kalau tadi, ini ya project constraint ya. Nah, kan scope, time, dan cost gitu kan. Nah, di sini ada risiko itu di sini. Kenapa? Karena ada uncertainty di depan. Nah, di depan itu ada uncertainty ketidakpastian itu menyebabkan adanya risiko. Nah, mudahnya bagaimana? Nah, risiko itu bisa saja tidak terjadi. Ya alhamdulillah kalau nggak terjadi. Tapi kalau terjadi kita harus antisipasi intinya kayak gitu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau di PMBOK itu ada, nggak muncul di sini ya. Oke. Pertama kita lakukan identifikasi risiko. Nah, sama dengan tadi ya stakeholder ya. Di proyek kita kira-kira ada risiko apa saja sih? Ya udah ditulis urutannya bebas kan. 100 risiko. Jadi kalau training reguler biasanya ini saya kasih tugas nih Bapak Ibu ya. Peserta saya kasih tugas, coba Bapak Ibu membayangkan di proyek Bapak Ibu kira-kira bisa muncul risiko apa saja. Gitu kan. Tuliskan bisa 100, bisa 50, bisa berapa. Setelah dituliskan lalu dianalisis nih. Mana yang tinggi kemungkinan terjadinya, mana yang rendah. Mana yang tinggi dampaknya kalau terjadi, mana yang rendah. Habis itu dibuat skenario untuk meresponnya gitu kan. Nah, tentu prioritas yang tinggi tadi ya, yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya tinggi itu adalah prioritas 1 gitu kan.
sementara yang lain prioritas berikutnya. Nah gitu. Jadi yang penting adalah membuat skenario untuk meresponnya, sehingga nanti kalau risiko itu terjadi kita tidak gagap ya, kita sudah siapkan antisipasi planningnya seperti itu. Ini contoh ya, contoh 10 knowledge area tadi ada berbagai risiko nih. Nah, contoh terkait dengan scope ya. Poor definition of scope of our work package gitu kan, incomplete definition. Nah, ini scope, time, misalnya salah durasi waktu dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh risiko yang berpotensi di 10 bidang yang tadi disebutkan depan. Intinya kalau Bapak Ibu mengerjakan project, kira-kira kalau pengen tahu risikonya apa, Bapak Ibu bisa melihat ini contoh di sini, gitu kan. Jangan-jangan muncul, pasti ada di 10 knowledge area. Nah, terus kemudian nanti didetailkan seperti ini, masing-masing risiko yang teridentifikasi tadi. Nah, seperti itu, lalu kita buat prioritasi tadi sama. Jadi, oh ini salah map, ini salah peta nih saya. Yang benar adalah risiko ya, ini bukan risiko. Tapi mirip, cuma saya ambil slide yang lain dulu ya. Tapi kayak yang saya bagi kayaknya benar. Yang salah yang di PPT saya. Yang saya bagi kayaknya benar. Saya ambil yang terakhir aja, stakeholder management. Yang di slide Bapak Ibu udah benar. Ya, saya bagi ini yang ini ya. Stakeholder ya, risiko ya, saya salah. Risiko itu 11. Ya ini Bapak Ibu. Jadi yang benar nih. Yang di tempat Bapak udah kayak gini ya. Saya yang salah tadi. Jadi risiko tadi diidentifikasi impact-nya rendah, medium apa tinggi. Lalu probabilitas terjadinya rendah, medium apa tinggi. Yang impact-nya tinggi dan probabilitas tinggi, dia adalah ranking 1, prioritas yang di paling tinggi kan gitu kan. Baru yang lainnya. Yang di sini sama di sini ya kalau ada. Baru yang di sini kan gitu kan. Baru yang di situ. Nah itu. Sehingga risiko-risiko yang kategori yang paling tinggi di sini, paling kanan ini yang harus kita antisipasi paling apa ya? Kalau perlu diasuransikan gitu kan. Seperti itu. Supaya apa? Kalau nanti ada terjadi kejadian maka kita tidak menderita. Jadi intinya adalah Bapak Ibu di dalam risk management itu dua. Pertama, kita lakukan kontrol risiko. Kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah risiko itu terjadi. Namun demikian bila benar-benar terjadi, kan kita nggak tahu nih. Udah diupayakan untuk dicegah, tapi tetap terjadi. Ya kita lakukan namanya mitigasi risiko. Yaitu upaya-upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko yang sudah terlanjur terjadi tadi terhadap proyek kita. Itu biar tidak gagal. Intinya gitu Bapak Ibu. Untuk gitu. Jadi kesimpulannya 5 faktor kegagalan tadi kalau menurut pendapat saya, pertama terkait scope, kedua faktor project manager, ketiga stakeholder dan tim, keempat masalah planning, yang kelima adalah resiko. Kan gitu. Kira-kira demikian dari saya ucapkan terima kasih.